Hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang luar biasa. Oke, teman-teman, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Boleh dong tulis di kolom chatting ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi utamanya dengan narasumber kita yang luar biasa, saya mungkin akan bacain dulu ya rules webinarnya, supaya webinar ini berjalan lancar dari nanti awal mula sampai nanti akhir sesi acara. Oke, untuk teman-teman diharapkan untuk open cam ya selama sesi webinar. Jadi supaya bisa connect juga nih sama teman-teman geng kreatif yang lain. Dan untuk Denis Hadi dan Mbak Chandra nanti juga bisa lihat nih teman-teman kayak gimana ekspresinya. Nah, kemudian juga selama webinar ini untuk mute mic kalian ya, supaya nanti bisa dengar juga nih materi yang dibawakan dengan baik. Nah, nanti selama webinar ini, kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan tulis di dalam kolom chat box. Ya, wah ini sudah ada yang nyapa nih. Halo kakak, alhamdulillah baik. Oke, good ya. Jadi nanti webinar ini kurang lebih akan berjalan sekitar 60 menit ya. Nanti teman-teman diharapkan untuk ikutan dari awal hingga akhir sesi karena pasti nanti ada sesi Q&A juga ya sama pembicara dan itu pasti ada banyak banget ilmu yang bisa diambil. Nah, jangan lupa juga nanti ada e-certificate yang akan kita bagikan. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, nanti ada sesi absensi juga ya, ada link yang akan dibagikan buat teman-teman isi. Nah, yang terakhir, terbukalah dengan ilmu-ilmu baru yang ada di webinar hari ini. Dan semoga pastinya nanti karena ilmunya bermanfaat, semoga nih akan ini ya bisa dipraktekkan nih sama teman-teman nantinya di kehidupan langsung. Oke. Nah, selain rules ini, aku juga mau sharing. Jadi kan biar meriah gitu ya, kita punya banyak hadiah nih buat teman-teman geng kreatif. Nah, yang pertama ada e-wallet, nanti berupa saldo OVO atau GoPay ya, saldonya masing-masing 100.000 untuk 5 orang penanya. Wah, caranya gampang banget ya. Nanti kalian bisa langsung nanya aja di kolom chat. Nah, dengan format seperti ini. Ya, nama, domisili kota kalian di mana, dan pertanyaannya apa. Jadi contoh misalnya saya Mila dari Jakarta, pertanyaan untuk Kak Denis gitu. Nggak hanya itu, nggak hanya saldo OVO GoPay, kita juga ada stop code hampers untuk 5 orang IG story yang terpilih. Jadi nanti selama webinar ini silahkan ya buat snap-snap, di-upload ke IG story kalian dengan caption yang menarik. Nah, jangan lupa juga untuk mention ke IG-nya stopcode.andalan dan akun kreatif_id. Nah, pastikan untuk IG story kalian ini tidak dihapus ya, jadi selalu stay supaya nanti panitia bisa pilih. Nah, pengumuman pemenang nanti akan kita umumkan di IG Store-nya Kreatif pada tanggal 29 November. Jadi besok lusa ya, sekarang tanggal 27 gitu. Jadi stay sampai tanggal 28, kita umumkan tanggal 29. Nah, gampang kan? Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi banyak hadiah buat teman-teman semuanya, asik banget. Jangan lupa aku juga pengen ngingetin tadi absensi. Jadi nanti di kolom chat kalian bisa lihat dari admin ada share link absensi. Di situ nanti kalian bisa isi nama lengkap kalian yang mau kalian tulis di sertifikat kalian. Nah, kita akan masuk ke sesi acara utama kita. Sesi pertama akan dimulai dari pemaparan oleh Denis Hadi dulu nanti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dari Mbak Fianda dari Stopcode. Setelah itu kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, pastinya narasumber kita, tadi saya sudah mention di awal, ilmunya daging banget nih tentang entrepreneurship terutama. Nah, narasumber kita yang utama ini berusia 26 tahun ya. Sekarang memulai karirnya di bidang healthy catering dengan brand Hadi Kitchen pada tahun 2017. Nah, di tahun 2021 ini, bisnisnya yang awalnya hanya satu brand, sekarang sudah berkembang menjadi gurita bisnis dengan 5 brand lainnya, yaitu Hadi Kitchen, Salad Bar by Hadi Kitchen, Slim Tea Fiber, BioBoost, dan Juice and Shake. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini teman-teman yang kreatif di sini yang kita baru merintis nih ya, wah bikin satu bisnis aja udah pusing 7 keliling. Ini seorang Denis Hadi udah bikin 5 brand bisnis dan dijalanin berbarengan gitu ya. Nah, sekarang nanti kita mau tanya-tanya gitu ya, kita penasaran banget gimana nih kok bisa gitu ya seorang Denis Hadi dari satu dan 2017 ya, ini dalam waktu yang singkat itu berkembang menjadi 5 gurita bisnis yang luar biasa banyak. Nah, nggak pakai lama, saya langsung udah aja Denis Hadi. Halo. Halo, Semuanya. selamat pagi. Halo pagi, halo semuanya, apa kabar? Dari mana aja ya kira-kira ini partisipannya? Apakah dari Jakarta semua atau campur-campur? Dari Surabaya. Okay. Oh, dari Surabaya. Halo, dari Surabaya. Hebat. Ya, jadi nggak hanya Jakarta aja ya? Iya.
Sebenarnya udah lama nih nggak pernah seminar gitu ya. Sebenarnya udah lama nggak ngomong sama orang banyak, tapi kali ini mau spesial dari tim kreatif juga dan Stop Call. Jadi memang mau ya intas lagi sama teman-teman karena udah lama loh pause ngobrol sama orang banyak seperti ini. So privilege juga nih. Privilege juga buat saya. Oke. Agak deg-degan gitu loh. Saya skillnya udah lama nggak ngomong banyak ke banyak orang yang dulunya udah biasa aja, sekarang kok agak deg-deg ya. Oke, nah sebenarnya Danis Hadi sama kreatif ini udah yang kedua kali ya Kak Danis ya. Jadi awalnya kita pernah sesi IG Live waktu itu di awal pandemi, waktu itu di tahun 2020 gitu ya. Nah sekarang kita ketemu lagi, tadi memang katanya sudah lama nggak webinar, santai aja ya Kak Danis hari ini kan sharingnya sama teman-teman geng kreatif ya. Oke. Oke, thank you sebelum nanti Danis presentasi, aku mau say thank you dulu nih udah join pada pagi hari ini ya buat sharing sama teman-teman geng kreatif. Berarti kan ada hadiah ya berarti untuk partisipan ya? Aku boleh nambahin hadiahnya nggak? Oh boleh banget, silahkan. Jadi kan aku pernah 2019 aku pernah bikin buku dan buku masih ada juga. Jadi kalau misalkan tapi nanti yang milih mungkin dari geng kreatif aja kali ya. Jadi mungkin dari yang atau dari yang instastory yang terbaik, aku mungkin kalau dari 5 orang ya berarti tambah 5 buku deh for free. Jadi itu emang isinya nggak bosan kok, nggak cuma words doang. Ini gratis ya, nggak jualan. Jadi ya isinya tuh banyak gambar-gambar gitu yang memang menceritakan tentang kerja keras dibayar tunai gitu. Jadi memang ini for free biar hadiah untuk geng kreatif. Yeay, oke, wah nambah hadiah lagi ya. Wah mau. Itu dia di chatting sudah banyak ya. Oke, tadi dari Surabaya, Depok, Bekasi, Jakarta, wah ada dari Jogja juga, dari Medan, Cirebon, Banjarmasin, wah macam-macam ini. Makin deg-degan ya. Nah, tapi nanti berarti boleh dipilihin sama tim geng kreatif ya, apa hadiahnya aku pusing ntar milih 10 buku juga boleh kok. Oh untuk mantap. Apa sih yang enggak? Iya, apa sih yang enggak? Wah, thank you ke Denis. Wah, ini ada banyak banget. Wih, mau Kak, semangat. Oke, nah, karena berhubung hadiahnya makin banyak nih dari Denis Hadi, jadi nanti setelah materi dibawakan Denis Hadi, boleh ya nanti langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja nih. Teman-teman di sini pasti sudah pada tahu ya Denis Hadi itu siapa, tapi ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh ya nanti Denis perkenalan diri lagi, sembari langsung memasuk ke materinya aja. Oke, silakan Denis, saya persilahkan. Oke, halo semuanya, apa kabar? Ini memang tadi udah sempat bridging sebentar bahwa sebenarnya udah lama banget off sosial media. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga, Instagram udah nggak seaktif dulu. Kalau kakak kreatif perhatiin juga, aku udah nggak seaktif dulu di sosial media karena memang mencari ketenangan juga, mencari ketenangan untuk pribadi dan memang tapi ini memang khusus untuk geng kreatif dan Stop Code. Why not? Kita bertemu lagi. So ini judulnya langsung aja ya boleh. Judul dari seminar hari ini adalah Take Your First Step into Entrepreneurships dari Denis Hadi. Dan nama aku Denis Hadi, umur aku sebentar lagi 27 tahun, memang masih 26. Hitungan hari lagi mestinya 27 tahun mestinya ya, amin. Sekarang aku udah berkeluarga, punya anak 2 sih sebenarnya. Satu yang lagi di foto tuh digandeng, satu lagi di dalam kandungan. Kalau teman-teman pada ikutin. Jadi umur 27, hampir umur 27, udah punya 2 anak. Beda kalau misalnya ditanya usahanya apa aja sih, kalau misalnya belum ada yang belum kenal, karena memang aku udah off social media, kayaknya aku udah gitu pede deh. Kayaknya banyak yang nggak kenal, or hampir semuanya nggak kenal. Oke, brand-brand yang aku pegang kurang lebih ya ada beberapa sebenarnya. Di sini ada brand-brandnya, ada catering, di sini ada catering, ada restoran salad bar, ada Biobus itu SOP Alpha ya, yang untuk kesehatan, jantung, diabetes, segala macam. Bisa ada Flimty, ada Aros nih skincare yang baru juga, dan sebenarnya ada banyak lagi beberapa yang memang nggak boleh ditampilin di sini karena kesepakatan tim aku cuma jadi back end, jadi memang nggak mau show aja. Ya kurang lebih seperti ini yang aku pegang brand-brandnya, dan most of them 90% aku bikin dari scratch, dari nol, benar-benar dari sendiri, nggak cuma gabung dari orang lain atau brand yang dikasih kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan share seperti ini akan pertanyaan pertama adalah kok bisa sih sebenarnya? Kok bisa umur 26 build from scratch dan banyak brand? Dari kakak dari geng kreatif juga bertanya apa? Kok bisa sih 5 brand dijalankan bersama gitu ya kayak? Aku manggilnya Kak aja kali ya. Iya, boleh. Kok bisa sih 5 brand dijalankan bersamaan? Nah, sebenarnya sedikit cerita singkat aja. Sekalian bridging ya, masih introduction biar cair dikit itu S-nya.
Jadi kalau bisa dibilang aku tuh bukan dari berasal orang tajir, aku bukan berasal dari orang tua yang punya bisnis. Justru kalau misalnya singkat cerita, keluarga aku menentang aku punya bisnis. Jadi memang mamaku itu profesional di bank, bankers, memang pangkatnya tinggi. Papa aku bisa dibilang dia menikmati hidup. Ya jadi memang nggak ada. Papaku dulu pernah punya usaha, namun tidak berjalan, makanya mungkin punya trauma kali ya bahasanya ya. Anaknya nggak mau seperti itu gitu. Jadi ada ketakutan tersendiri di mana kalau kita buka bisnis, di mana pada saat lagi membuka bisnis pertama yaitu catering itu lumayan luar biasa sih tantangannya karena nggak diizinin sama sekali sampai ribut sama orang tua. Nah, jadi yang pengen diceritain di sini adalah pada saat melawan semuanya, termasuk melawan orang terdekat aku yaitu orang tua sendiri. Aku sama orang tua tuh keluarganya itu lumayan deket ya, sering cerita apapun. Nah, pada saat dilarang membuka bisnis itu sangat-sangat berat untuk aku. Tapi aku tetap lawan dan sampai akhirnya singkat cerita orang tua aku yang tadinya ngelawan sekarang saudara-saudara dan sepupu-sepupu dari papa aku itu sekarang kerja di dalam perusahaan aku. Nah itu menurut aku such a big achievement yang pernah aku lalui karena melawan suatu orang yang dekat pada diri kita itu lumayan susah dan apalagi untuk membuktikannya bahwa kita itu bisa. Nah dari perjalanan tersebut tentu aku bisa dibilang kayak kasarnya jagoan keluarga lah ya. Kalau misalkan ibarat katanya sakit sedikit itu lumayan deg-degan gitu karena memang sekarang bukan cuman yang di foto ini doang yang aku tanggung jawab, yang istri, anak, bukan itu doang karena sekarang papa mama dan saudara-saudaranya dari papa itu semua bergantung sama aku. Ini honest, mereka sampai udah keluar dari kerjaan yang lama, saudara-saudara dari papaku dan sekarang bergabung di holding aku lah kasarnya gitu. Jadi kasarnya kalau aku kerja itu bukan cuman aduh gimana cara cari duit besok untuk gua makan atau untuk istri, untuk anak gitu, tapi mikirnya ini orang sepupu orang tuh saudara dari papa aku yaitu udah tante aku panggil tante ya, tante sama om itu kerja di gua gitu loh. Kalau misalkan dia kalau misalkan gua kurang bagus, dia kan penanggung jawab keluarga mereka gitu kan, mereka juga punya anak gitu, jadi ada tekanan batin sekaligus motivational sendiri sih. Jadi kasarnya kita kerja bukan cuma buat diri sendiri lagi, tapi melainkan untuk penanggung jawab keluarga yang lain. Makanya kalau misalnya sakit tuh agak deg-degan. Makanya teman-teman di sini kalau misalkan ini ada berapa orang ya by the way sekarang? Aku nggak bisa. Sudah ada 107. Oke, 107. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih mau merintis atau memang sudah jauh lebih hebat daripada saya, dan pasti banyak juga yang kayak gitu ya. Pasti merasakanlah deg-degan kalau misalkan sakit, apalagi penanggung jawab keluarga, apalagi menanggung jawab orang-orang yang sebagai penanggung jawab keluarga mereka masing-masing. Ya mumpung di sini kita sama kreatif dan stop code ya, bisa sama stop code juga biar kita terhindar dari sakit. Oke lanjut. Jadi ini introduction singkatnya seperti itu. Nah kalau misalkan emang mau diceritakan, aku boleh curcol kan ya cerita-cerita dikit karena aku juga udah lama. Boleh dong. Justru di sini kita mau tahu nih sejarahnya dari Denny Sagi itu gimana. Bisa, gitu. Jadi curcol silahkan. Ya jadi ini aku akan cerita sedikit lebih lengkap. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada 107 orang melihat aku ngomong di sini, walaupun udah pause lumayan lama ngomong depan orang, tapi bisa dibilang sini lumayan sedikit lancar lah ya, walaupun agak duduk sedikit. Nah tapi kalau misalnya ditanya apakah Denny dari dulu tuh orangnya pede kayak gitu, enggak. Jawabannya adalah pertama tuh aku adalah orang yang dibully. Kalau ini by the way umurnya pada berapa ya? Boleh tahu nggak? Boleh kok komen di kolom chat. Oh, boleh ditulis ya di dalam kolom chat ya. Maksudnya majoritas yang ada di sini tuh umur 20-an atau 30 atau belasan mungkin, atau yang masih kuliah atau lagi mau merintis. Oke, ini aku bantu bacakan. Tadi Denny sudah bisa lihat chat ya. Ini ada umur 21, 22, 17, wow 17, okay. 26 sama kayak Dennis, ada 33, ya kisaran dari 17 ya sampai 33-an. Di tepat di gambar yang pertama ini ada orang nangis diinjek-injek. Aku nggak pernah diinjek-injek sih, tapi dipukul pernah. Diinjek sih kayak nyampah banget ya. Jadi pada saat aku lagi SMA itu aku pernah dipukulin depan kelas sampai nangis dan semua orang satu kelas tuh ketawa. Jadi aku tuh dulu aku tuh memang 7 bulan di perut mama. Curhat kan, beneran curhat. Prematur ya bahasanya ya. Jadi tuh aku sampai di make fun of other people in my class, dibilang, lu prematur, lu autis segala macam. Jadi emang aku tuh orang yang bukan didengerin omongan kayak gini, orang bahkan aku dipukulin depan kelas. Jadi kalau misalkan lagi kerja kelompok kayak aku mengutarakan pendapat tuh biasa, itu pendapat Dennis gitu. Mostly nggak didengerin karena aku tuh orang yang dibully dan diolok-olok di SMA. Ini bener, true. Kalau misalkan di sini ada teman SMA gue yang ikut, lu pasti inget gitu. Semoga ada ya. Dan sekarang lagi dengerin gue ngomong nih. Ya kurang lebih kayak gitu nih bener-bener terjadi sampai itu tuh nggak punya
Kasarnya kalau misalnya kita dibully, kadang-kadang self esteem kita jadi rendah ya. Kadang-kadang kita jadi nggak punya kepedean untuk berani mengutarakan pendapat. Itu yang pertama kali aku rasakan. Lalu di kuliah itu aku kenal gym. Memang ini sebenarnya nggak ada relationnya sama apa yang aku ceritain. Cuman dari cerita aku ini aku akan menyampaikan beberapa poin di mana poin-poin tersebut yang aku pegang teguh di kehidupan aku sekarang sampai saat ini. Nah, aku kenal gym itu sebenarnya ada satu motivasi di mana gue nggak mau kurus kerempeng lagi dan gue nggak mau dibully lagi. Pengen mengubah image Denis Hadi yang tadinya tuh dibully jadi yang ngebully, bukan jadi yang ngebully, tapi setidaknya jadi yang dapat respect sedikit aja udah bersyukur gitu jadinya. Jadi aku pengen kenal gym. Nah, di kenal gym itu aku nggak pernah punya PT, nggak pernah pakai PT sama sekali. Jadi emang aku punya satu poin yang pertama adalah persistence, kerja keras. Ini aku pegang teguh di bisnis yang sekarang, karena di bisnis sekarang itu aku nggak dapat mentor dari awal. Sekarang kan zaman sekarang udah enak ya, udah ada kayak seminar sama geng kreatif dan banyak lagi platform-platform education yang lain. Pada saat aku dulu tuh bahkan yang start usaha di anak muda tuh belum banyak ya kayaknya apalagi keluarga tuh. Jadi kayak kasarnya guru itu susah. Jadi yang aku pegang tuh persistence adalah, yang maksud persistence adalah aku berani mencoba sendiri dan aku belajar dari kesalahan. Kalau ditanya kesalahan yang aku rasakan pada saat merintis di awal catering Hadi Kitchen itu banyak nggak? Banyak banget. Jadi kasarnya dulu tuh kalau misalkan catering Hadi Kitchen aku yang start semuanya, bisa dibilang aku makan siang tuh paling cepat jam 3 siang Kak. Karena apa sih? Karena aku yang masak yang prepare masukin ke box makanan kurir sih untungnya bukan aku aku punya kurir, tapi yang jadi admin aku dan yang upload ke Instagram foto-foto sampai ngedit dan karena caption tuh semuanya aku. Kasarnya kayak hampir one man show gitu, hampir nggak punya waktu. Dan pertama kali aku sekarang udah punya kurang lebih 500 karyawanan. Nah, gimana aja dari progres seorang diri Denis Hadi di BBA punya 500 karyawan. Progresnya itu di mana? Belajar punya karyawan itu seperti apa? Karena itu nggak diajarin di kuliah. Jadi emang aku harus nggak pernah ada yang ngajarin juga gitu kan. Jadi emang aku harus merasakan sendiri kesalahan-kesalahan apa yang harus ada gitu. Nah, kesalahan pertama tuh banyak. Jadi pertama kali aku punya admin itu aku kasih handphone dong, pastinya kan kalau adminnya handphone sama laptop murah. Tiba-tiba pas habis gajian dia bawa kabur laptopnya, dia bawa kabur handphonenya, di mana database aku semua hilang. Dan pada saat itu uang untuk beli handphone sama laptop kan agak sakit gimana gitu kan. Itu banyak kesalahan-kesalahan seperti itu yang aku tidak belajar gimana cara aku punya save, gimana cara karyawan itu nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang aku maksud persistence adalah aku belajar semuanya sendiri, tapi tentu akan mencari kesalahan. Maksud aku adalah kesalahan itu pasti ada dan harus ada. Dan kesalahan itu harus berbeda-beda biar kita bisa belajar kesalahan yang berbeda-beda. Itu yang pertama kali aku maksud di poin persistence ini. Lalu next-nya itu adalah poin be your own teacher. Maksud aku tadi adalah di dunia gym, pada saat aku kenalan gym aku nggak punya PT, di dunia bisnis pun aku nggak punya mentor. Namun mentor itu tetap penting. Tapi banyak orang kalau misalkan dia punya mentor dia cuma ngikutin doang dan dia nggak berani mencoba yang lain gitu. Walaupun dia mungkin punya ide gitu. Karena mungkin takut salah, takut gagal. Nah, justru itu menurut aku adalah be your own teacher di sini adalah saat yang tepat ketika kita mumpung masih muda, mumpung masih umur 17 sampai 20-an tahun, itu adalah waktunya kita harus gagal sebanyak-banyaknya kasar itu. Kalau misalkan senior aku ngomong tuh kayak gitu. Kita adalah waktunya kita harus gagal sebanyak-banyaknya biar kasarnya nanti di umur yang lebih tua nanti kita udah kehabisan kegagalan. Kasarnya kita udah pernah mencoba semua kegagalan di sebelumnya, kita bisa mencari solusi seperti itu. Jadi ini yang maksud be your own teacher, gagallah sebanyak-banyaknya sewaktu kita masih muda. Nah, pada saat merintis di satu bisnis itu aja itu sangat-sangat ribet ya. Namanya kalau bisnis itu nggak ada yang perfect ya. Ada yang kesalahan di bisnis aku, ada yang kesalahan di customer service. Aku tuh dimaki-maki customer tuh sering banget sampai nangis-nangis, dibentak customer tuh udah sering nangis. Muka kayak gini, gahar punya otot tapi nangis gitu, dimarahin sama ibu-ibu gitu. Nangis gitu. Nah itu tuh lumayan stres. Dan alhasil apa sih yang aku kerjain? Alhasil aku tekun dan dampaknya apa? Dampaknya aku nggak punya waktu untuk berkumpul sama teman. Kasarnya pada saat, by the way, pada saat aku merintis Hadi Kitchen itu aku masih kerja di bank, Kak. Jadi aku mengikuti jejak mama karena mama pertama bilang nggak boleh business only. Jadi karena mama bankers dia mau aku ngikutin jejak mama. Jadi aku di bankers dan juga sambil merintis. Jadi kasarnya di sini ada komputer bank. Lalu di sini aku selalu bawa laptop untuk kerjain catering Hadi Kitchen, merintisnya. Dan pada saat itu aku ingat banget karena kalau di kantor itu kan pasti punya teman kerja ya, rekan kerja, dan biasa kalau itu di grouping ya, lu tim siapa, kurang lebih kayak gitu kan. Dan setiap kali namanya kantor itu setiap lunch time atau after working hour pasti kan mereka bisa ngajak makan bareng atau karaoke bareng setiap hari Jumat after kantor gitu kan. Aku satu kali pun tidak pernah bisa ikut karena apa sih? Karena aku harus cepat-cepat pulang, harus cepat-cepat kerjain merintis Hadi Kitchen dan besoknya gue harus bangun subuh-subuh untuk nge-gym.
Nah, nge-gym pada saat itu tuh memang bagian kerjaan aku karena itu image-nya aku kan. Jualannya Hadi Kitchen tuh melalui personal branding. Kalau misalnya teman-teman tahu, personal branding aku memang yang digunakan untuk menunjang sales pada saat itu. Dan aku setiap hari bangunnya jam 4 pagi karena emang harus on the way ke kantor. Pada saat itu kantornya 60 km dari rumah dan aku harus nge-gym dulu 1 jam. Apa yang harus aku korbankan? Korbankan adalah aku nggak pernah bisa ikut satu kali pun makan siang sama mereka atau have fun ke karaoke atau TGIF. Dan bahkan teman-teman SMA aku, kenapa aku semakin dibenci sama teman-teman SMA? Karena dia bilang, oh lu mentang-mentang udah ada bisnis, gue ajakin kumpul sama teman-teman nggak pernah mau ya. Itu yang dianggap sama mereka gitu. Itu yang mereka pikirin bahwa gue tuh sombong, Dennis Hadi tuh sombong, sok-sokan. Padahal yang paling sakit adalah sombong. Udah tahu tuh duit mami papi aja belagu. Padahal dia nggak tahu bahwa gue aja nggak diizinin bisnis bro sama keluarga gue gitu. Tapi lu seenaknya udah kerja keras sampai nangis-nangis, lu bisa bilang lu sombong plus itu duit papi mami. Itu harus dirasakan, sakit itu sakit sampai mendarah daging, sakit yang tidak berdarah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang di sacrifice adalah kadang-kadang ya less teman, maksudnya have fun itu kurang lah pada saat jadi masa kecil kurang bahagia kali ya sebenarnya. Tapi aku belajar satu kata dari istri aku, kebetulan istri aku juga entrepreneur sih. Satu kalimat yang menurut aku tuh membangunkan jiwa spirit entrepreneur aku. Mungkin satu kalimat ini akan membangunkan jiwa teman-teman juga. Dia bilang kayak gini, nggak apa-apa Dennis, kamu sekarang itu nggak punya have fun-nya lah ya. Karena di bahasa Inggris itu ada 3 kurung waktu. Pertama adalah past tense, tahu kan teman-teman, past tense itu masa lalu, present tense sama future tense, masa depan. Masa lalu, masa sekarang sama masa depan. Nah, istri aku bilang, kamu emang mau mentingin apa sih? Mau mentingin masa sekarang, masa lalu, atau masa depan? Kalau kita nggak mau mikirin masa lalu, ya udah kita buang aja teman-teman, kasarnya buang aja teman-teman, memang itu buat masa lalu kita yang tidak bekerja untuk masa depan kita. Kalau memang kita mau pikirin masa depan kita, nggak apa-apa kita ketinggalan senang-senang di masa sekarang, yang penting kita punya senang-senang di masa depan. Jadi kasarnya kalau misalnya kita mikirin 3 kurun waktu tersebut, kalau kita memang mau go into the future, kita mau memikirkan masa depan, kita bisa pilih teman-teman, bisa pilih circle kita yang menurut kita itu adalah berguna dan bisa simbiosis mutualisme ya bahasanya, ke bahasa sainsnya, ke masa depan. Memang kadang-kadang kejam sih, kita mungkin harus meninggalkan teman-teman yang seperti yang tadi ya, yang nggak maksudnya meninggalkan semua teman-teman ya, tapi maksudnya untuk teman-teman yang cuma bisa ngomong di belakang bahwa lu sombong ya mentang-mentang gini bla 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 bla. Menurut aku kalau memang itu udah seperti itu patut ditinggalkan, karena memang pasti yang paling berkenan dan paling bermanfaat dan paling penting untuk kita adalah masa depan kita sendiri dan keluarga ke depannya. Jadi itu yang disebut sama istri aku, dan aku terbangun jiwa entrepreneurnya. Nah, jadi yang aku poin ketiga adalah sacrifice. Menurut aku ketika kita memang mau berusaha untuk menjadi seseorang, di mana tadi papa aku sama mama aku tuh nggak punya background bisnis, dan bahkan papa aku dan mama aku tuh melarang aku berbisnis. Sekarang mereka itu sudah menjadi, bahkan saudara-saudara sepupu dari mereka itu sekarang kerja dalam grup aku, yaitu pasti butuh sacrifice yang dikorbankan, sacrifice yang harus dilakukan. Seperti ini poin ketiga dari aku. Nah, kisahnya kenapa dari bankers, by the way ini udah bosan belum ya? Aku takut bosan nih, soalnya aku nggak bisa recep nih. Enggak bosan, justru kita serius banget. Aku bosan ya. Ya, jadi ini bagus banget Dennis. Singkat cerita sih, jadi kalau misalnya aku mau cerita detail itu sampai istri aku tuh tahu gitu, lu kasihan amat sih Dennis hidupnya. Soalnya pada saat kalian ngerti gak sih ketika kalian udah sampai nangis bro, lu makan siang aja paling cepat itu jam 3 siang, artinya sacrifice yang kita lakukan itu luar biasa banyak. Tapi ketika kita sacrifice tersebut dan kita berjuang sendiri di mana keluarga kita yang gak berjuang, teman-teman yang lain tuh ngomong itu duit papi mami lu jangan sombong, itu sakit banget. Nah, itu yang aku alamin, lama banget itu aku alamin, sampai aku benar-benar bisa buktiin. Akhirnya mereka sekarang mau berguru kasarnya, gimana sih caranya kayak gitu. Itu menurut aku yang sampai sekarang aja tuh aku pengen berterima kasih sama Dennis yang dulu tidak putus semangat kasarnya seperti itu. Nah, ceritanya di mana dari bankers tiba-tiba full time bisnis ketika aku dilarang. Pertama papaku berkata bahwa kalau lu sampai keluar di bank, there is no turning back. Lu nggak boleh balik lagi ke papa mama, lu nggak boleh lagi dapat duit dari papa mama. Karena mungkin aku bisa ngertiin, bukan artinya papa mamaku jahat untuk melarang future aku dibatas-batasin ya, tapi kalau misalnya dipikirin, pasti orang tua mau yang the best untuk anaknya. Pasti mereka mau save gaji pokok dari bankers. Karena kalau misalnya bisnis itu kita nggak tahu. Apalagi pada saat itu aku cuan masih 3 bulan awal ya berbisnis, aku langsung mau keluar. Pasti dia kan takut, apalagi anaknya cowok ya, harus one day harus bertanggung jawab sama keluarganya. Dan di sini sebenarnya istri aku yang dulu pacar aku, tapi sekarang udah istri aku, dia juga bilang kalau bisa di bank jangan keluar dulu, karena itu adalah pendapatan utama kamu gitu. Nah itu tapi aku lawan semua, karena aku yakin memang pasti pacar yang sekarang jadi istri aku juga akan takut gimana ya kalau misalkan dia amit-amit gagal, lu udah nggak dapat gaji pokok lagi loh. Karena di bank itu kan, kalau misalkan kalian tahu, di bank itu ada
mereka tuh bahkan kayak tim sepak bola ya. Kalau misalkan si A ini jelek di satu tim, dia bisa langsung jelek di nama yang lain. Itu bener, bank itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah keluar pada saat itu aku masih kontrak, aku bisa di blacklist dari bank. Aku bisa nggak masuk bank yang lain lagi. Itu bank tuh kayak gitu. Jadi there's no turning back. Papa aku ya kurang lebih kayak papa aku sama gambar aku ya. Asalnya lu once you go you cannot go back kayak gitu. Tapi aku berpikir satu poin selanjutnya yaitu menurut aku yang menjalankan masa depan, yang menjalankan kehidupan sekarang bukan papa mama kita, bukan istri kita, bukan suami kita atau bukan pacar kita, tapi yang lebih paham tentang diri sendiri adalah diri sendiri. Yaitu yang kita harus berpegang teguh adalah tentang belief, percaya sama diri sendiri. Karena aku yakin walaupun mereka mau sedekat apapun sama kita, yang lebih tahu tentang diri sendiri bukanlah orang tua kita, bukanlah orang terdekat kita, tapi adalah kita sendiri. Apakah kita akan bisa seperti itu? Apakah kita percaya bahwa kita bisa? Dari sini aku pegang teguh antara dengan belief ini, aku percaya sama diri sendiri bahwa gue pasti bisa. Kalau nggak bisa gue mati. Bahaya. Sampai detik-detik aku bisa proof mereka sampai kerja di aku. Itu yang aku alami sekarang. Lalu last point adalah tentang waktu, time. Karena ketika kita jadi entrepreneur, di sini kan take your first step into entrepreneurship kan. Ketika kalian sudah memulai mencoba jadi entrepreneur, hal tersulit bukanlah tekanan dari orang lain. Hal tersulit yang kita harus sadari adalah waktu. Karena aku merasakan pada saat zaman pacaran dulu, mungkin kan teman-teman di sini juga pasti zaman-zaman pacaran kali ya mestinya 17 sampai atau ada yang nikah atau ada yang pasti dong. Ya, di sini tuh apalagi 17 sampai 20-an itu kan pasti lagi have YOLO kan. You only live once bro, ayo ke clubbing dong gitu kan. Ya, atau YOLO. Itu aku juga merasakan hal yang sama. Nggak mungkin aku sampai cupu banget sampai nggak pernah kayak gitu, pasti pernah. Nah, tapi di sini yang paling sulit adalah jadi ketika kita jadi entrepreneur, kita nggak lagi kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kalau tadi di bank aku jam 8 sampai jam 5, sekarang kan yang ngatur semua aku, bahkan aku yang ngatur kantor kan. Aku boleh pulang jam 12, bisa nggak masuk kantor, itu semuanya aku yang ngatur. Mana ada yang berani marahin gue untuk, masuk kantor ya bos, gitu kan nggak mungkin. Jadi kasarnya di situ yang ngatur waktu tuh kita sendiri. Yang tersulit adalah ketika pacar lu atau yang kita lagi PDKT, atau temen kita adalah ngajakin, nonton bioskop. Ini sering banget aku alamin. Vivi yang sekarang nama istri aku tuh namanya Vivi, dulu pacar. Vivi selalu ngomong, nonton bioskop yuk. Dalam hati gue, gue udah kerjaan nih kan. Asli dia bilang, yaudahlah kerjanya nanti aja kan kamu bisa atur waktu sendiri. Susah nggak lo kayak gitu? Susah banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi PDKT nih, masa-masa ke asmaran yang sweet tai kucing. Itu susah banget sih ya. Mau diajak ngedate, mau ngajak ngedate tapi gue ada kerjaan gitu Dennis ya. Apalagi yang kerjaan itu kita yang ngatur sendiri kan Kak. Maksudnya apalagi kalau misalkan malam-malam jam-jam pulang kantor bioskop tuh kan rame kan. Dan aku bisa pergi jam 12 siang, jam 10 pagi juga bisa gitu kan. Nah itu menurut aku yang paling sulit untuk dikontrol. Nah itu yang kita harus pegang teguh yaitu disiplin dengan waktu. Karena kita sendiri yang ngatur. Kalau misalkan kita ngikut atau tergoyah sama time ini, entrepreneurship itu bisa gagal sih. Karena musuh terbesar adalah time, karena kita sendiri yang ngatur. Lalu kita skip beberapa waktu sampai aku udah bisa dibilang yang tadinya dibully, sekarang jadi didengar sama beberapa orang banyak lah ya, kasar udah jadi selebgram, tanda kutip selebgram, influencer lah ya gitu. Nah, dulu sebelum corona tuh aku sering banget namanya seminar offline gini yang partisipannya 2.000, 3.000 orang, 500 orang. Ngomong sih udah gak ada bertekan, kalau sekarang tuh agak ada tekan gitu. Jadi dulu tuh sering kayak gini, kasarnya tuh sangat-sangat berubah, di mana tadinya aku dipukulin depan kelas sampai nangis-nangis, mau kasih pendapat di dalam satu grup kelompok yang isinya 4 orang aja tuh nggak mau didengerin. Sekarang aku bisa didengerin sampai 3.000 orang, sampai dosen-dosen pun pada dengerin. Itu such a achievement buat aku juga. Nah pertanyaannya adalah, and then was everything so smooth? Apakah semuanya berjalan seindah apa yang dilihat? Jawabannya, kita nggak bisa judge the book by its cover. Memang terlihat di depan itu, si Dennis ini sukses banget ya. Si Dennis ini punya 5 brand seperti kakak geng kreatif tadi ngomong, sukses sekali. Dan kasarnya kalau misalnya teman-teman lihat, ini orang sukses banget ya bisa ngomong selancar ini, seakan-akan tuh udah mengalami ribuan kegagalan yang sekarang tinggal suksesnya doang gitu. Jawabannya itu enggak. Jadi pada saat kita pada saat aku di posisi yang lebih tinggi dibanding yang dulu, justru semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya. Kalau teman-teman pada ikutin aku dari dulu, aku pernah sampai masuk polisi Kak. Jadi teman baik aku yang sampai kita perang sampai polisi, aku di hack, laporan keuangan aku di hack, habis itu dituduh catering aku tuh pakai minyak sembarangan, habis itu kotor segala macam tuh aku pernah. Sampai mama aku juga dituduh segala macam tuh aku pernah sampai ke polisi. Itu tapi kan aku nggak perlu share tentang kesedihan-kesedihan itu. Maksudnya kalau misalnya pertanyaan was everything so smooth, sebenarnya enggak. Memang terlihat itu sangat-sangat sukses. Nggak usah ngomong dulu deh Kak. Aku punya banyak brand. Yang tadi juga aku bilang nggak aku sebutin. Nggak semuanya tuh berjalan lancar. Contoh aja ya, aku nggak usah muna, aku share sedikit aja. Salad bar restoran itu di 2019 sebelum corona datang itu lagi panen duit.
kasarnya. Lagi panen prospek sampai aku tuh berasa gila ini bakal sukses banget di tahun 2020. Aku langsung invest ini, invest kantor, aku sampai ada invest sampai sekarang tuh aku masih punya kantor sewa tempat itu di gedung-gedung itu APL Tower di Jakarta dekat Central Park ya, APL Tower ya. Kayak gitu tuh ada. Itu pas 2019 pas lagi panen-panennya, pas lagi grow-grownya. Ternyata nobody knew kalau misalkan corona itu datang langsung hapus semua bisnis offline. Termasuk restoran aku. Banyak sekali restoran aku yang salad bar yang offline itu tutup. Dan itu pada saat tutup, kalau misalnya mau diceritain sedikit ya, aku nggak pernah ceritain di depan umum. Restoran offline pada saat corona awal-awal 2020 diharuskan PSBB ya bahasanya ya, beneran ya PSBB ya kayak? Iya betul, dulu awal-awal PSBB. Kan 2021 ya, bener kan ya? Betul, PPKM 2021. Yang 2020 mau pada tutup tuh PSBB kan ya? Lupa. Betul, ya itu PSBB, ya istilahnya PSBB. Jadi pada saat itu ingat kan teman-teman pada mall, apalagi di Jakarta tuh ditutup semuanya, benar-benar ditutup loh, nggak dibuka sama sekali. Dan memang restoran-restoran di dalam itu boleh buka online, tapi boleh juga tutup. Nah teman-teman harus tahu bahwa walaupun kita tutup, walaupun mallnya itu ditutup, itu tenan-tenan di dalam harus bayar 50%. Jadi kasarnya gue nggak ada penjualan, gue harus bayar karyawan, nggak mungkin karyawan kita tinggalin gitu kan. Habis itu kita juga harus bayar mall setiap bulan tuh 50% dari total biayanya. Kalau misalkan kayak di Medan gitu ya, kalau nggak salah aku ingat itu satu bulan tuh kalau normal rate-nya tuh sewanya aku sekitar 60 atau 60-an juta lah, itu termasuk sama biaya jasa pengelolaan mallnya. Ya udah aku bayar setiap bulan 30 juta padahal nggak dapat pendapatan apapun. Jadi sekitar hampir setahun itu aku nyumbang terus, langsung melarat kasarnya. Stres banget itu nangis kayak beberapa kali ada sih. Stres banget. Jadi kasarnya memang terlihat sangat sukses. Selalu ada solusi di atas semua problem. Memang sih memang solusi akan selalu ada, tapi untuk mencari solusi tersebut nggak mudah. Aku juga mengalami stres. Aku juga mengalami, kok ada masalah banyak bertubi-tubi, malah gue lagi invest ke sana, invest ke sini kan. Habis beli rumah ya kan. Habis beli rumah kedua juga. Nah itu yang aku alamin. Tapi itu semua udah berlalu. Memang ada yang beberapa yang gagal Kak ya. Memang beberapa banyak yang maksud aku ya gagal itu mendapatkan pelajaran. Memang kita bisa expect so much. Tapi ya kita juga harus prepare for the worst gitu loh. Maksud aku adalah kita memang harus kerja keras banget, tapi kita nggak boleh patah semangat ketika kita dapat yang worst. Karena worst scenario itu pasti bisa terjadi, bukan nggak mungkin terjadi. Makanya kalau misalnya senior-senior aku selalu bilang prepare the worst case scenario. Apa yang kita harus buat ketika kita dapat si worst case scenario itu tersebut. Dan aku beberapa mengalami kok di beberapa brand aku. Dan what's next sekarang? It's you versus you doang kok sekarang. Gimana cara kita menanggulangi atau kita bangkit dari kejatuhan tersebut? Karena ketika aku jatuh tersebut, ya aku langsung mencari solusi di mana kan karyawan gue juga butuh tanda tanya gitu kan pada saat lagi PSBB, PPKM tersebut kan aku turunin gaji kan dan semua bisnis juga turunin gaji sekitar bayar kayaknya cuma 40% atau 60% gitu jujur aja nih tapi karyawan itu akan terus bertanya kan kapan gaji gue normal kayak gitu kan. Nah sekarang yang nyari solusi tuh mereka tinggal nungguin solusi dari kita doang. Jadi kasarnya it's you versus you doang gitu. Gimana cara kita mencari jalan keluar dari situ. Jadi tadi sebenarnya nih poin kedua udah kebahas tadi yang siapa pengatur waktu entrepreneurship adalah kita sendiri. Yang jawabannya adalah disiplin. Oke lanjut. Nah lanjut singkat cerita lagi. Dimana tadi kan aku bilang bahwa most of my brand itu built from scratch. Tapi kalau misalkan Kak bisa ditanya ya. If you can turn back the time. Kalau misalnya kita bisa Dennis Hadi bisa mengulang waktu ke Dennis Hadi yang umur 17 atau 20 tahun. Pada saat mulai bisnis di 2017, apa yang mau lu ubah Den? Yang mau aku ubah adalah membuka pikiran lebih terbuka lagi terhadap senior maupun orang lain di luar sana. Karena pada saat itu memang aku berpegang teguh sama be your own teacher, tapi sampai kelebihan. Karena di situ aku merasakan aku sombong. Aku merasa bahwa gue catering ya, lu bisnis lu beda, lu nggak bisa kasih masukan ke gue gitu. Karena lu bukan catering, yang tahu catering itu gue doang. Jadi menutup masukan dari orang lain karena aku merasa bisnis lu sama gue beda bro, lu nggak bisa kasih masukan ke gue kayak gitu yang aku rasakan. Padahal yang kita harus sadari bahwa walaupun berbeda pasti kita ada beberapa insight yang bisa kita ambil dari mereka semua itu untuk kita aplikasi ke bisnis kita. Nah di sini sekarang aku udah di 2020 pada saat corona itu aku sudah memulai membuka dinding yang udah kebangun yaitu networking dan branding. Aku kenal sama yang ada di sini yang orang-orang hebat yang senior. Makanya aku sekarang bisa ada di sini juga karena mereka sih. Kalau nggak ada mereka mungkin sekarang juga aku nggak ada di seminar ini juga kali ya. Aku lagi stres kayaknya. Buka buku ya, buka laptop. Mungkin aku lagi stres. Tapi karena mereka juga belajar banyak sekali hal. Dan juga
bisa grow di beberapa bisnis yang lain, walaupun beberapa bisnis kena timpa musibah. Aku sangat bersyukur aku membuka networking dan branding itu di saat yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan aku bisa ngulang waktu, mungkin aku bisa lebih di atas lagi kalau misalkan aku buka lebih cepat. Itu sih yang teman-teman aku mau sharing. Karena ketika kita punya networking dan branding yang sangat-sangat luas, kayak kita hangout sama teman-teman yang mungkin senior, membuka pikiran, walaupun kita nggak ngomongin sales terus ya, kadang-kadang kita teman sama mereka itu intangible assets gitu, aset yang tidak terlihat. Kita nggak akan tahu kedepannya kita akan dapat apa sama dia. Itu bisa mempercepat prospek bisnis kita, prospek ke depan kita sih. Sama ini poin terakhir sebelum aku tutup, karena aku kayaknya udah kelamaan, ini udah mau jam 11, karena padahal mesti aku cuma share 30 menit ya kayak. Nggak apa-apa. It's okay. Ya, jadi ini poin aku terakhir, bermasukan untuk teman-teman adalah di zaman sekarang itu semua serba cepat. Kasarnya dulu kalau kita bertarung jualan ya, kita dagang ya, kita bertarung sama toko sebelah. Sekarang kita bertarung sama seluruh Indonesia di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Banyak banget marketplace di sana dan banyak banget pedagang di sana. Jadi kita nggak lagi compete sama toko sebelah, tapi kita compete sama seluruh Indonesia. Kasarnya sekarang calon buyer kita atau calon customer kita sudah memiliki banyak sekali pilihan, bahkan kebanyakan pilihannya untuk mereka, dan mereka sangat sedikit waktu untuk memilih. Kasarnya audiens kita atau calon buyer kita sudah sangat banyak opsi dan sangat sedikit waktu untuk memilih. Jadi siapa yang menang? Yang menang adalah yang paling cepat bertindak. Speed is everything. Ya, speed is everything. Di sini adalah applicable ke semua problem kita, karena speed itu yang menunjukkan bahwa kita lebih cepat bergerak dibanding yang lain. Ya, ini tadi terakhir, di banyak masalah pasti ada problem dan solusi. Kesimpulannya nanti kita diakhiri setelah Q&A aja. Oke, wow. Oke, luar biasa banget Dennis ya. Tadi dari sharingnya memang nggak mudah ya Dennis ya. Jadi perjuangannya tadi, aku shock banget sih. Aku jujur belum pernah dengar bahwa seorang Dennis Hadi itu pernah dibully di sekolah sampai diinjek-injek kayak gitu kayak. Nggak diinjek, dipukul. Itu gambarnya aku nggak ketemu yang nonjok aja. Jadi aku dipukul tuh beneran. Aku dijambak kayak gini Kak. Aku dulu kurus ceking kecil gitu kan. Ini musuhnya itu bukan musuh sih ya. Dia itu lebih tinggi gede. Aku dijambak, dipukulin, dan yang bingungnya tuh semuanya ketawa. Padahal aku nangis gitu loh. Sedihnya sih di situ sih, miris-miris. Oh, oke. Ya. Oke. Wow, itu salah satu pengalaman yang memang nggak enak, tapi itu bukan menjadikan Dennis Hadi jatuh, tapi justru menjadikan Dennis Hadi semangat yuk gitu. Malah jadinya nge-gym gitu ya, bagusin citra dirinya, personal branding, dan akhirnya keluar dari bayang-bayang pebulian itu gitu. Nah, aku tadi juga mau kutip nih, Dennis tadi sempat di-mention juga bahwa Dennis tadi sempat mention bahwa kita harus, mumpung masih muda ya, usia umur 20-an gitu, gagal sebanyak-banyaknya saat muda. Kita abisin dulu nih ya gagal-gagalnya kita sekarang. Nanti waktu udah tua, tinggal menuai hasil kerja keras kita. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, pernah nggak Dennis Hadi, tadi kan sempat mention juga ya, kerjanya makannya telat, terus kondisinya juga mungkin lembur-lembur gitu, karena tadi entrepreneur kerjanya nggak 9 to 5, tapi ya mungkin bisa sampai begadang karena pengen ngebesarin bisnisnya itu. Nah, pernah nggak ya Dennis di sini yang namanya ngalamin kondisi down, ya tadi sempat di-mention juga stres, atau mungkin sampai nggak enak badan gitu ya, sakit, flu parah, pernah nggak Dennis? Itu jujur sebelum corona tuh sering banget. Tapi sebelum corona ya, ini sangat membingungkan sebenarnya. Jadi sebelum corona itu aku sering banget sakit. Mungkin itu lagi merintis-merintis banget kali ya. Lupa juga sih pada saat itu. Pokoknya lagi merintis-merintis banget, lagi super kerja keras. Itu sering jatuh sakit. Tapi yang bingungnya pas lagi corona, pas lagi orang-orang takut sakit. Satu kali pun nggak, amin lah, nggak pernah sakit sampai sekarang. Mungkin karena aku udah, karena pada saat lagi corona itu kan, corona bukan cuma kesehatan doang terancam, tapi uang atau finance juga terancam kan. Mungkin di situ aku makin takut kali ya. Jadi aku juga jaga kesehatan juga, dan walaupun kerja makin keras, tapi juga pasti jaga kesehatan juga sih. Benar-benar takut sih. Apalagi udah punya anak kedua, takut sih. Jadi ya, puji Tuhan sekarang dari 2020 sampai sekarang satu kali pun nggak pernah. Nggak pernah. Amin. Amin. Oke. Ya, jadi sebenarnya meskipun kerjanya keras, tadi Dennis juga apalagi sebagai jagoan keluarga tadi ya, punya keluarga, udah punya anak, dan sebenarnya tadi Dennis sempat sampaikan bahwa sekarang karyawannya udah 500, jadi jagoan keluarga untuk para karyawannya juga gitu. Nah, kita sebagai
Oh lebih ya? Oh hebat. Dulu, soalnya dulu pas lagi sebelum corona tuh sekitar 400. Tapi pas Ya. lagi corona tuh memang ada pengurangan banyak karena di cabang-cabang tuh kan pada tutup. Cuma kan sekarang ada beberapa nambah brand. Kayaknya sekitar tapi sekitar segitu. Puji Tuhan. Oke. Ya, wow, hebat-hebat. Nah, jadi Denis sendiri sebagai entrepreneur pasti juga mikirnya gini dong, kan nggak bisa ya kita kerja mikirin cuan terus, tapi tiba-tiba sakit, jadi nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus istri, nggak bisa menikmati momen gitu ya. Oke, nah teman-teman Gang Kreatif pas banget nih di sini kita kedatangan pembicara ya yang bisa kasih input tentang kesehatan gitu ya. Tadi Denny sempat mention di awal bahwa memang sebagai jagoan keluarga harus jaga kesehatan. Nah di sesi berikutnya, nanti kita lanjut habis ini lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Denis ya. Saya akan nyambung dulu ke Mbak Fianda. Oke, saya nyambung dulu ke Mbak Fianda dari Stop Code. Saya pengen nyapa nih. Halo Mbak Fianda. Hai Mami. Hai Oke, juga. gimana kabarnya? Baik banget. Baik banget. Oke, dah pagi hari ini tadi sempat di-mention juga ya sama Denis ya. Kita sebagai entrepreneur, kebetulan tadi Denis kebetulan akhir-akhir ini jaga kesehatannya luar biasa baik. Nah, cuman mungkin buat teman-teman di sini ya, pejuang-pejuang kreatif yang ada di webinar kali ini, mungkin lagi masa pandemi itu malah sakit-sakitan. Mungkin kalau saya boleh sharing, saya juga pernah ngalamin yang namanya sakit-sakitan ketika masa pandemi. Jadi flu, batuk gitu ya. Apalagi sekarang cuacanya hujan gitu ya, hujan panas. Nah, boleh dong dari Mbak Fianda boleh berbagi tips khusus supaya kita bisa menjaga tubuh tetap fit selama masa pandemi ini. Silahkan. Ya tadi dengar ceritanya Mas Dinis juga ya, kalau misalnya jadi sekarang tuh dia lebih semenjak ada bisnisnya jadi merasa kalau ada jagoan keluarga, dialah jagoan keluarga karena harus banyak banget nanggung dari keluarganya juga, dan mungkin sekarang yang paling penting adalah anak dan istrinya juga ya. Dan paling penting sebenarnya bukan nanggung secara materi aja gitu, tapi kita juga mesti jaga kesehatan keluarga kita nih. Tadi kan juga mungkin Mas Dinis masih punya anak kecil ya, gimana caranya juga supaya anaknya nggak tertular kalau misalnya flu batuk gitu. Nah, buat para jagoan keluarga di luar sana juga nih yang lagi merintis, yang lagi berjuang gitu ya. Saran aku sih kalau misalnya buat jaga kesehatan, pastinya olahraga, makan makanan sehat gitu ya. Itu kayak template banget lah itu jawaban gitu untuk menjaga kesehatan. Tapi sebenarnya di masa pandemi ini tuh justru kita makin harus aware lagi nih gitu kan. Jangan sampai flu dan batuk itu tuh juga berkepanjangan, karena flu dan batuk kadang tuh nggak bisa dihindarin, bisa juga karena cuaca yang panas kan kita harus keluar rumah juga ya gitu, mungkin ada keperluan juga, mungkin kita juga harus lagi pengennya minum-minum es gitu panas-panas, apalagi cuacanya lagi panas banget nih gitu kan. Terus juga kecapean gitu ya, dan itu kan kadang-kadang flu dan batuk juga nggak bisa dihindari. Jadi memang kalau misalnya flu dan batuk ya segera ambil stop call. Karena memang supaya nggak berkelanjutan tadinya, dan juga supaya kita tuh juga nggak menularkan ke orang-orang yang kita sayang gitu. Karena kalau misalnya sampai amit-amit ketularan, terus dia punya virus yang lebih berbahaya dari yang kita bawa gitu ya, itu akan jadi lebih sakit sih gitu maksudnya buat kita juga, karena tanggung jawab kita bukan cuma secara materi aja, tapi juga kita juga mampu untuk menjaga kesehatan keluarga. Oke, benar banget, Mbak Fianda. Nah, aku penasaran nih. Jadi kan kalau misalnya tadi sakit ya, aku juga sedia stop cold. Ya, aku juga mention ya. Aku juga sedia stop cold di rumah. Jadi kalau misalnya aku lagi sakit, kalau lagi flu udah mulai nggak enak gitu, aku pasti langsung minum stop cold. Nah, aku pengen nanya nih, Mbak Fianda, sebenarnya apa sih kandungan yang terdapat dalam stop cold sehingga nih kok ampuh banget ya meredakan gejala flu dan batuk? Iya, sebenarnya kan kalau flu aja tuh kita udah sering ya, kayak alergi, mungkin kita bangun tidur, terus juga mungkin di rumah juga ada debu ya, alergi debu gitu. Tapi yang nggak biasa adalah kalau flu disertai batuk pada saat ini gitu. Di masa COVID-19 itu kalau misalnya kita flu dan kayak batuk aja tuh kita udah diliatin orang gitu, udah nggak enak, aduh gimana ya gitu, apakah perasaannya tuh sneeze shaming bahasanya. Jadi kayak kita bersin aja tuh takut, batuk aja tuh takut gitu, takut disangka sakit yang berlebihan. Nah, sebenarnya stop cold ini memang kandungannya adalah untuk mengobati flu dan batuk. Jadi kalau misalnya kita flu dan batuk tuh ada kayak demam ya biasanya gejalanya, terus juga sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, terus juga apalagi gatal tenggorokan. Nah, kandungannya itu memang paracetamol, pseudoephedrine, CTM,
dan juga guaifenesin gitu untuk batuk berdahak. Jadi memang lengkap banget, combo juga formula, jadi sekali minum itu untuk flu dan batuk. Oke, wow, oke. Berarti apalagi ini ya, ketika ada paracetamol itu juga cepat banget ya meringankan gejalanya ya. Jadi kita langsung, biasanya kalau saya habis minum, saya langsung tidur gitu, ntar bangun dah lumayan enakan. Yes, Mbak. Benar. Jadi kalau udah flu dan batuk juga kita harus bawa untuk istirahat ya, jangan dipaksa untuk beraktivitas gitu. Kadang-kadang memang, butuh keluar nih bertenaga gitu. Tapi kita istirahat sejenak lah 2-3 jam habis minum obat supaya tidur sebentar untuk menghilangkan flu dan batuk. Oke, thank you Mbak Fianda. Wah, ini nanti kita sambil lanjut Q&A lagi ya. Ini aku tadi lihat di kolom chatting sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik untuk Mbak Fianda maupun Denis gitu ya. Nah, aku akan bantu pilihkan dulu sebentar ya. Pertanyaan pertama nanti aku akan tujukan ke Denis. Oke, Denis sudah siap? Oke, boleh. Oke, nah ini pertanyaan untuk Denis dari Ulfa Fajriati dari Bekasi. Nah, gimana cara dan tips Kak Denis membangun brand positioning produk kakak di tengah era digital yang kompetitif saat ini? Lalu, ini ada lagi ya, jadi tadi itu pertanyaan pertama. Lalu bagaimana cara membangun growth mindset bisnis dalam diri agar bisa konsisten dan tidak sekedar ikut-ikutan aja atau FOMO semata? Di era industri 5.0 ini, kolaborasi sangat penting menurut kakak. Bagaimana cara membangun networking yang baik? Tadi kan sempat juga di-mention ya, networking, tadi saya lihat bersama Doni Pramono, Hendy Setiono, gitu. Jadi ada 3 pertanyaan sekaligus nih dari Ulfa. Bagaimana cara tips membangun brand positioning produk kakak yang di tengah era digital kompetitif seperti ini? Yang kedua, bagaimana membangun growth mindset-nya supaya tidak sekedar ikut-ikutan aja atau FOMO semata. Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana membangun kolaborasi yang baik dengan tadi membangun networking itu. Silahkan, Denis. Oke, aku jawab satu-satu dulu kali ya. Yang pertama tadi gimana caranya brand positioning ya, bener ya? Iya, betul sekali. Menurut aku brand positioning itu udah paling penting di antara semua step selanjutnya, karena brand positioning adalah step pertama sebelum aku mulai satu brand tersebut. Jadi ya menurut aku ini sebenarnya pasti jawabannya udah kayak jawaban textbook banget, tapi memang bener begitu sih. Jadi ketika aku mau bikin suatu brand, pasti aku mau cari dulu, ini jujur ya, ini aku bocoran sedikit nih. Jadi kan aku ada beberapa brand lagi yang upcoming, tapi itu mungkin nggak akan ketahuan kalau itu dari saya punya. Nah, ketika aku lagi nyari brand produk atau brand lah ya, brand bisnis lah ya, aku mencari dulu kira-kira market terbesar itu di mana dan brand yang di position itu bagusnya di mana gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ketika aku mau memulai satu brand, pasti kerjanya tuh sama-sama susah gitu. Maksudnya effort yang diberikan untuk memulai satu brand itu sama pasti. Pentingnya banget untuk brand positioning atau mengetahui brand di market apa bisnis kita akan kita mulai. Itu udah paling vital. Kenapa? Karena kita udah kerja kerasnya sama, tapi income yang didapetin atau sales yang dihasilkan dari suatu brand tersebut bisa berbeda. Jadi itu paling penting banget untuk kita market analysis dulu sebelum kita memulai. Cara market analisisnya pasti banyak lah, di internet juga banyak ya. Aku juga nggak melakukan hal-hal yang spesial banget untuk brand positioning. Yang pasti kita brand research dulu, analisa market dulu, khususnya di Indonesia atau kita memulai di Jakarta itu sifat orang-orang itu kayak gimana dan kita bagusnya position ourselves itu di mana. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang paling pasti sih untuk position ourselves itu biar stand out atau bisa bersaing sama yang lain, ya kita harus menguasai sosial media di segala bidang, karena sekarang semuanya serba sosial media. Kadang tuh banyak kayak gini Kak, soalnya temen aku beberapa punya bisnis skincare segala macam. Dia cuma menggunakan satu platform marketplace doang untuk berjualan sama Instagram. Tapi yang mereka nggak tahu adalah di brand yang sama, mereka tuh semuanya menggunakan YouTube, TikTok, segala macam, dan video-video itu bagus-bagus banget. Ya aku langsung kasih masukan ke dia bahwa lu nggak bisa cuma mengandalkan marketplace dan itu Instagram doang, ketika yang lain tuh bisa di semua sosmed gitu. Karena banyak juga yang nggak main Instagram, dia main TikTok doang, atau banyak yang nggak buka Instagram tapi dia main YouTube. Kayak gitu sih. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama kurang lebih bisa jawab kayak gitu. Pertanyaan kedua saya lupa apa kayak. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan keduanya adalah bagaimana membangun growth mindset bisnis dalam diri agar kita bisa konsisten, tidak sekedar ikut-ikutan atau FOMO semata. Karena menurut aku tuh tujuan berbisnis itu ada, menurut aku ya, ini again yang aku jawab tuh belum tentu semuanya benar, tapi ini yang aku lakukan dan yang menurut aku benar lah kayak gitu. Gimana cara kita nggak FOMO doang dan kita bisa konsisten terus, karena yang menurut aku yang paling susah untuk menjadi businessman atau entrepreneur adalah gimana cara kita bisa tekun terus-terusan. Menurut aku semua dari mindset, gimana
kita ngapain sih mau bikin bisnis? Kalau aku mau bikin bisnis adalah biar bisa membantu diri aku dan juga keluarga sekitar yang keluarga terdekat aku seperti papa, mama dan keluarga lain, biar bisa jadi lebih finansial, lebih terbantu gitu. Jadi memang aku sekarang gimana cara aku create mindset untuk terus berkembang, yaitu aku harus berpikir bahwa sekarang nggak lagi Dennis Hadi menyiapkan makanan nasi satu mangkok nasi doang untuk diri sendiri, tapi aku sekarang harus mempersiapkan dan memikirkan gimana cara 1000 nasi tersebut bisa dikonsumsi sama seluruh tim 500 karyawan tersebut dan juga keluarga-keluarga aku. Nah, di situ menurut aku akan memiliki tekanan tersendiri di mana masa gara-gara jenuh doang lu mengorbankan ribuan mangkok nasi yang mereka cuma bergantung sama lu doang loh gitu. Itu sih menurut aku sih. Jadi kita mungkin bisa lah FOMO. Gue mau ikut-ikutan bisnis ini loh. Tapi once lu start gitu ya, pasti ada orang-orang yang jadi tanggung jawab kita gitu sih. Itu sih Kak kalau aku sih Kak. Jadi maksud aku adalah pasti jadi entrepreneur itu bisa jadi jenuh once in a while. Itu nggak mungkin dipungkiri. Aku juga sering banget jenuh, malas gitu loh rasanya. Kayaknya udah gini aja lah enak gitu. Atau udah malas aja gitu. Nah, yang kita harus punya pegangan adalah mindsetnya. Apakah malas tersebut patut dikorbankan? Apakah malas tersebut patut dipegang teguh dan mengorbankan 1000 piring nasi yang kita pegang, yang kita jadi tanggung jawab kita untuk karyawan kita dan keluarga-keluarga kita yang kita responsible to take care of. Itu sih, itu menurut aku. Oke, nah tadi sempat ada yang terakhir di sini adalah mengenai kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kan apakah sangat penting menurut Kakak? Bagaimana cara membangun networking yang baik? Ini menurut aku udah paling penting banget. Dulu zaman-zaman ada sosial media yang kita kayak podcast tapi Clubhouse. Dulu ada Clubhouse. Ya. Di Clubhouse tuh aku sering sharing. Jadi kalau misalkan di Clubhouse itu lagi ngomongin tentang personal branding, pasti aku disuruh speak up karena memang aku dulu bisa dibilang yang menggunakan personal branding utama lah di entrepreneur gitu. Karena aku menggunakan personal branding. Nah, kalau ini pertanyaan sangat-sangat bagus. Jadi pertanyaan adalah gimana cara kita bisa networking yang luas dan bagus-bagus networkingnya. Karena kan kalau kita mau networking sama tetangga juga kita bisa networking gitu kan. Tapi gimana cara kita bisa networking sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dan senior dan bisa simbiosis mutualisme. Yang paling penting adalah kasarnya kita harus menjual diri sendiri. Ini agak gimana ya dengarannya, tapi memang ini benar. Kasarnya bukan cuma produk doang yang kita jual, tapi diri sendiri kita juga kita harus jual. Bukan kita jual diri ya, sale ya, enggak. Maksud kita adalah ketika kita mau jual produk, apa sih yang kita perhatikan? Kita harus menampilkan produk tersebut sebagai menjadi bagus lah di mata audiens atau di mata calon buyer. Entah fotonya jadi bagus lah, entah produk itu kita kasih dulu manfaat-manfaatnya, kita sebarluaskan kegunaan dan awareness tentang produk yang kita mau jual. Jadi nggak lain dan nggak bukan. Diri kita sendiri juga harus seperti itu. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita mau mendapatkan networking yang bagus, orang tuh harus tahu dulu dong diri kita siapa gitu. Kalau nggak dia mana mau networking sama kita. Wong kita maunya juga sama yang bagus-bagus kan. Kasarnya kita juga harus menjual. Treat ourselves like kita mau menjual sebuah produk yang kita di bisnis kita gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku membaguskan diri sendiri. Kasarnya gue harus kasih tahu manfaat gue. Gue harus kasih tahu Dennis Hadi itu siapa sih. Makanya dulu aku main personal branding itu lumayan keras banget. Dulu kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram tuh aku sangat-sangat hidup lah Instagramnya. Selalu share motivasi, selalu share achievement yang aku punya, selalu share apa yang udah aku jalankan dan apa yang aku upcoming. Nah di situ aku mendatangkan bahwa si Dennis Hadi itu di sini levelnya, kasarnya seperti itu. Di situ secara tidak langsung orang-orang seperti yang tadi ya, nggak pernah dulu aku ya zaman kecil, aku sama adik aku tuh suka banget makan saur seli. Tahu kan dong saur seli mah udah terkenal banget ya, yogurt. Dulu tuh masih kecil, masih bocah banget lah itu, masih SMA kan saur seli udah lama banget ya. Zaman SMA, zaman pacaran juga bukan pacar mantan ya. Kalau pacar ntar istriku lihat ngamuk. Jadi mantan aku dulu juga suka makan saur seli, frozen yogurt segala macam. Mana mungkin kepikiran gue ketemu sama owner saur seli. Ternyata bahkan dia yang approach aku duluan. Akhirnya kita sama-sama ngobrol dan akhirnya bisa mengutarakan pendapat dan akhirnya kita berkolaborasi. Nah itu tidak akan tercapai ketika aku nggak show myself. Aku tidak menjual produk dan menjual diri sendiri. Karena tidak menunjukkan who is Dennis Hadi gitu, kayak gitu. Atau kebalikannya, kita bisa antara kita memang menunjukkan personal branding kita atau kita memang membuat produk kita atau bisnis itu sangat-sangat sukses sampai orang-orang tuh nggak perlu tahu lagi ini siapa gitu. Kasarnya gitu. Itu yang paling penting sih. Kasarnya kalau misalnya kita mau dipandang bagus, maksudnya diajak networking sama orang-orang yang memang senior, ya kita harus bagus dulu. Kita harus bagus dulu diri sendiri biar kita diajak. Karena gue yakin bahwa kita sendiri maunya ketemu sama orang-orang yang networkingnya bagus kan. Ya pasti mereka juga sama. Apalagi orang-orang yang sangat sibuk dan sangat-sangat sukses, pasti kasarnya mereka tidak akan mau
meluangkan waktu untuk sesuatu yang nggak penting. Itu jujur tapi pahit tapi itu jujur. Itu kejadiannya. Pasti seperti itu. Artinya kita harus juga bagus juga baru bisa punya kayak gitu. Kalau lebih sih kayak gitu tuh menurut aku jawabannya sangat bagus sih untuk pertanyaan itu, karena itu sering banget aku dapetin pertanyaannya. Oke. Thank you, Dennis. Nah, ini tadi aku sempat pertanyaannya ini kan dari dari chatting yang sudah masuk. Nanti boleh juga untuk teman-teman misalnya mau nanya langsung ya. Ini tadi saya sempat lihat Aprilia Ningsih, mungkin dari Bandung, tadi ingin bertanya. Mungkin boleh siap-siap dulu. Dan tadi pertanyaan dari Catherine juga dari Bandar Lampung, itu juga bagus. Nanti kalau misalnya mau open mic, boleh ya untuk raise hand. Nanti saya langsung buka settingan mic-nya. Nah, saya mau lanjut dulu ya. Pertanyaan ini ada masuk kemarin kan waktu kita buka open registration, banyak juga nih yang sudah memberikan pertanyaan untuk Dennis Hadi. Oke, ini pertanyaan berikutnya ada dari Suci Koerunisa. Nah, apakah kita bisa membuka pasar kita sendiri tanpa mengikuti tren? Saya ingin sekali membuat produk yang saya suka, tapi terkadang tidak sesuai dengan pasar yang ada. Jika bisa, bagaimana caranya? Boleh, silahkan dibantu, Dennis. Oke. Ini jawaban pertanyaan sangat bagus. Aku pengen kasih buku, boleh kayak ini ke orang ini. Boleh, nanti kita take note ya. Sorry nih kalau misalnya nyusahin kreatif ya. Nanti ngomong. Oke. Tadi pertanyaannya tadi yang aku tangkap sih pertanyaannya gimana kalau misalkan kita memiliki satu proposal bisnis tapi memang nggak cocok sama marketnya gitu ya kayak. Iya, betul. Menurut aku ya, ini aku langsung ngomong aja, mungkin agak menyakitkan hati, tapi menurut aku nggak usah start aja. Kenapa? Mendingan start yang lain. Karena tadi aku bilang, ini jujur pahit sih, tapi ini yang akan aku lakukan sekarang. Mungkin dulu aku akan positive thinking untuk melakukan, dan mungkin tetap akan dapat cuan. Tapi kalau sekarang yang menurut aku memiliki pengetahuan lebih banyak, daripada gue bikin sesuatu produk yang kasarnya, kalau itu bahasanya niche market. Niche market adalah ketika marketnya itu sebenarnya kecil, sangat-sangat kecil di Indonesia atau di tempat yang kita mau buka bisnisnya, tapi kita mau buka itu gitu maksudnya. Jadi marketnya sangat-sangat kecil, jadi calon buyer pun sangat kecil. Kasarnya itu sama dengan poin yang tadi aku sebutkan bahwa setiap bisnis yang kita mau rintis, setiap brand yang kita mau buat atau kita lagi ciptakan, itu capeknya akan sama. Capeknya sama, effort yang kita lakukan, persiapkan semua karyawan, persiapkan semua platform dan semua tools yang kita butuhkan, itu semua akan sama. Kenapa nggak kita pilih market terbesar aja gitu? Gitu sih, itu kalau misalkan aku yang jawab sekarang ya, aku akan menjawab seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau membuka suatu bisnis yang marketnya udah terlalu kecil, menurut aku sih mendingan cari aja brand lain yang marketnya lebih besar gitu. Tapi memang kita harus sesuai sama yang kita pelajarin ya. Kalau misalkan kayak aku nih, aku disuruh buka bisnis popok bayi gitu ya. Sekarang sih bisa ya popok bayi, soalnya udah punya anak. Kalau misalkan disuruh buka bisnis kaos dalam wanita gitu, gak akan bisa gitu. Soalnya kan memang aku gak ngerti gitu. Tapi memang itu tetap harus dicocokin sama pribadi setiap orang. Walaupun memang itu market besar, tapi kita memang harus bisa belajar tentang produk tersebut dan willing to learn gitu sih. Karena itu kembali lagi. Kasarnya gini loh, siapa tadi yang nanya ya? Tadi yang nanya Suci. Iya, Kak Suci. Jadi kasarnya gini, kalau misalkan kita di bisnis tuh ada tools namanya Google Trends. Jadi kita bisa lihat di Google Trends, itu Google ya. Google TRENDS. Itu bisa kita lihat cek di Indonesia berapa tahun belakangan ini market ini tuh naik atau enggak, besaran mana antara keyword satu sama keyword lain. Jadi kita bisa cek kira-kira bisnis apa yang bagus ya untuk kita garap gitu. Nah, kasarnya kenapa aku bilang mendingan kita cari yang market lebih besar. Kasarnya tuh gini, di bisnis itu ada bahasa itu ada red ocean sama blue ocean. Kalau misalnya senior tuh ngomongnya bahasa susah itu kayak gitu, tapi bahasa lebih manusiawinya adalah itu kasarnya semua audiens tuh bulat kayak gini lah. Ini semua audiens calon buyer apapun itu bulat kayak gini. Market di Indonesia itu sebenarnya sangat besar. Orang yang jualan di Indonesia itu gede banget, apalagi rakyat Indonesia itu termasuk lumayan banyak, bukan lumayan lagi, sangat-sangat banyak, apalagi misalkan dibanding Singapura, dibanding negara-negara lain. Indonesia itu termasuk banyak sama seperti China. Kasarnya itu calon buyer, semua rakyat Indonesia itu adalah calon buyer kita. Nah, kalau kita marketnya kecil, artinya semakin kecil calon buyer kita. Jadi udah sebesar ini, misalkan kalau aku ya, ini seluruh rakyat Indonesia, lalu aku mau jual healthy catering, lalu kita akan mengecilkan potensi lingkaran ini jadi orang-orang yang suka healthy, yaitu mungkin cuma segini. Ini suka healthy, kurang lebih masih banyak sih. Nah, kalau misalkan kita dorong lagi, misalkan healthy tapi harus vegan gitu ya. Menurut aku mau ngapain bikin yang vegan? Boleh aja sih, kita akan tetap dapat market. Cuman menurut aku sih aku kerja kerasnya akan sama. Kenapa aku bilang vegan aku nggak akan buat sementara ya? Karena dari segede ini rakyat Indonesia, aku buka healthy catering, marketnya kan kecil segini. Vegan itu lebih kecil lagi. Jadi orang-orang yang suka healthy, nggak semuanya mau vegan dong. Bener gak sih?
yang mau vegan Iya, akan betul. jauh lebih kecil. Nah, kalau kita mau start dari sesuatu yang sangat-sangat kecil itu, menurut aku rugi ya. Kalau misalkan aku udah start dari healthy catering dulu, lalu nanti keluar menu vegannya, itu masih nggak apa-apa. Tapi yang kita start itu udah lebih besar dulu, bahasa itu kolam ikannya gitu loh. Kolam ikannya udah besar. Tapi kalau kita langsung mau start sesuatu bisnis yang kalau misalnya healthy catering khusus vegan, boleh sih. Tapi kita tetap akan dapat marketnya, kita akan tetap dapat cuannya, kita akan tetap dapat omsetnya. Tapi kita bisa dapat lebih besar gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya kita buka yang healthy cateringnya doang. Seperti itu sih maksud aku. Ini bisa dimengerti nggak ya? Atau aku terlalu belepotan ngomongnya? Bisa Gitu. dimengerti. Kalau memang kita mau bikin yang vegan atau bahkan yang lebih parah lagi, vegan khusus diabetes, aduh itu udah super kecil. Ini catering healthy yang bisa vegan dan khusus diabetes, buset, masya Allah. Maksudnya itu udah market yang sangat-sangat kecil. Kalau kita mulai dari situ, itu menurut aku rugi. Mending aku bikin healthy cateringnya dulu, yang marketnya besar, kita dapetin semua customer base-nya, baru kita perkecil. Baru aku buka yang menu vegan, baru aku buka menu yang khusus diabetes. Kasarnya seperti itu sih masuk dari aku sih. Oke, thank you Denis. Nah, ini pertanyaan saya tujukan untuk Denis lagi ya, sebelum nanti saya ada pertanyaan untuk Mbak Vianda. Ini pertanyaan dari Edita Mutiara Anggraini. Gimana caranya memulai bisnis dengan modal yang sangat minim? Tadi kan sempat Denis sebenarnya juga mention ya, bahwa orang tua itu sebenarnya justru nggak mau Denis keluar dari bank, dan malah Denis yang kekeh, enggak, aku mau kok bikin usaha catering ini. Jadi sama nih sama Edita pertanyaannya, modalnya minim, ditambah lagi ada kesibukan lain, ya tadi Denis juga sama, pas kebetulan juga masih jadi karyawan bank. Nah ini Edita kesibukannya kuliah, magang, tugas akhir gitu. Mungkin Edita nih mahasiswa semester akhir nih Denis. Bagaimana cara yang bisa digunakan untuk menemukan juga potensi bisnis? Jadi ketika, wah ini gimana ya ngakalin aku udah modal yang minim, sibuk banget gitu. Bisnisnya enaknya apa ya? Boleh dibantu, silahkan. Ini sebenarnya mirip sama aku yang dulu. Jadi memang gini sih, aku mau ngomong belak-belakan aja. Maksudnya di antara berapa orang di sini 108 ya, di antara 108 orang ini aku yakin nggak semuanya kita kuliah. Ada kan kayak istri aku nih ya, dia kuliah tuh bayar sendiri. Tapi ada juga kan masih disupport sama orang tua. Pasti ada lah di antara 108 orang ini. Termasuk aku waktu itu kuliah juga dibayar sama orang tua. Plus duit jajan gitu kasarnya. Itu nggak usah munah, pasti ada kayak gitu. Aku kayak gitu. Aku salah satu yang kayak gitu. Nah, tapi beberapa orang tuh pasti ada yang kurang beruntung di mana dia mungkin harus membiayai semuanya sendiri gitu loh. Nah, menurut aku pada saat kuliah, aku udah punya tabungan diri sendiri. Dari mana sih? Maksud aku adalah kadang modal itu belum tentu berupa uang. Kadang modal itu juga berupa skill atau yang kita bisa gitu. Jadi pada saat aku sebenarnya pada saat lagi kuliah nih Kak ya, aku udah punya lumayan tabungan, tapi ya tabungan itu dapat dari mana sih? Aku juga jago gambar. Jadi dulu aku terima jasa lukis, orang-orang nikahan aku lukis segala macam, bangsa-bangsa 500.000 pada saat itu. Bikinin 20 jam satu gambar tapi dibayar 500.000, dan makin lama makin naik sampai ada BOD perusahaan-perusahaan besar tuh order ke aku. Nah itu aku pertama kali aku ngumpulin modal. Dan kalau misalkan ditanya modal minim, tapi by the way tabungan aku yang di kuliah pas aku kumpulin gambar itu habis semua karena mantan aku ya. Tapi intinya pada saat lagi kerja di bank itu kan aku kan memang bilang aku tuh kerja dulu di bank baru bikin bisnis Hadi Kitchen. Nah tapi ya intinya kan modalnya dari mana sih? Ya dari kerja di bank itu. Kalau memang beberapa dari kita itu nggak usah, ada yang bilang kan passion over everything. Lu langsung kerjain passion lu aja bro. Lu hobi nyanyi, lu nyanyi aja terus. Lu hobi gambar, lu gambar aja terus. Tapi kita sekarang nggak bisa kayak gitu sekarang. Kenapa? Karena kita butuh makan. Beberapa kita mungkin kurang beruntung di mana kita nggak dibayarin sama orang tua lagi. Kita mau mulai dari mana? Kita harus mulai dari sesuatu. Kalau misalkan kita memang kita belum punya kapital atau kita belum punya modal yang atau uang bahkan untuk makan besok, itu nggak salah kalau misalnya kita bisa start dari kerja dulu. Kayak aku kerja di bank itu membiayai modal Hadi Kitchen pertama. Modal pertama aku di Hadi Kitchen cuma 12 juta, beli kompor sama meja sama bahan makanan. Nah itu modal dari mana? Dari bank. Gaji aku pada saat itu 5,4 juta di bank. Belum sama lain-lain ya, maksudnya itu 5,4 itu kotor ya. Di situ digaji sama di bank itu ya aku kumpulin pelan-pelan ya aku jadi modal bisnis usaha pertama kayak gitu sih. Maksud aku kalau misalkan kita memang nggak punya modal apapun, nggak ada salahnya kita bisa kerja sama orang dulu, toh setelah kita dapat uangnya kita bisa belajar banyak sama perusahaan tersebut. Jujur walaupun di bank aku nggak hobi, di bank tuh ngurusin dokumen-dokumen sebel ini aku sangat-sangat nggak hobi ya itu. Tapi aku belajar banyak sekali hal yang aku aplikasiin sekarang dari bank tersebut. Yang adek aku tuh nggak pernah kerja di bank, aku jadi lebih ngerti jauh tentang bisnis dibanding dia. Itu sih jawabannya.
Oke, thank you, Denny, tadi itu pertanyaannya. Semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaannya dari Edina. Nah, mungkin ini sambil nyambung dari tadi Denny sampaikan bahwa kesibukannya banyak, terus ngatur waktunya juga, istirahatnya pas segala macam gitu ya. Ini perjuangannya luar biasa. Ini pertanyaan yang berikutnya aku mau tujukan untuk Mbak Fianda dulu nih dari Stop Code. Oke, ini pertanyaannya dari Felina Tangsel ya dari Tangerang Selatan. Mbak Fianda, aku pengen nanya dong, kan kalau misalnya tadi jadi entrepreneur gitu ya, pekerjaannya banyak, ngatur waktunya itu kan juga sulit gitu. Nah, gimana caranya ketika, mungkin boleh langsung exact tips-nya gitu ya, bagaimana ketika saya terserang flu, padahal kerjaan masih banyak gitu, kerjaan yang tadi Denny sampaikan ya, aduh kerjaannya banyak gitu, itu gimana caranya mengatur waktunya, tips dari Stop Code? Silahkan Mbak Fianda. Ya, kalau mengatur waktu, pertama sih emang harus minum obat ya, karena sebenarnya mau kita beraktivitas sebanyak apapun, tapi kalau misalnya kita flu dan batuk, tadi balik lagi itu bisa menyerang justru stakeholder kita gitu, partner bisnis kita, bahkan keluarga kita juga. Jadi kalau misalnya tadi terserang flu dan batuk, istirahatnya yaitu ketika minum obat. Memang Stop Cold itu sendiri karena ada CPM-nya untuk alerginya memang agak mengantuk. Jadi memang harus power nap nih. Jadi kalau siang-siang minum habis makan siang, langsung power nap sebentar sekitar 10-15 menit istirahat, balik lagi bekerja, terus nanti malam sebelum tidur minum Stop Cold lagi. Habis itu kita tidurnya yang on time ya, tidur cukup. Nah pagi-pagi bangun udah segeran lagi. Oke, oh ini pas nyambung banget ada pertanyaan dari Samjaya dari Jakarta, Mbak Fianda. Jadi apakah berarti setiap kali kita habis minum obat, apalagi mungkin ini ya minum Stop Cold, apakah ini langsung menyebabkan kantuk? Jadi maksudnya kita harus langsung tidur atau sebenarnya masih bisa disambi kerjaan sih? Atau gimana? Silahkan Mbak Fianda. Ya sebenarnya basicnya memang Stop Cold itu ada kandungan CTM-nya tadi ya. Untuk alergi itu kayak bersin-bersin, terus juga gatal tenggorokan gitu ya. Nah itu yang itu yang menyebabkan kantuk. Jadi memang kalau misalnya lagi minum Stop Cold sebenarnya memang tidak boleh berkendara gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, ada baiknya sambil naik online car gitu ya, bisa juga, atau taksi, itu bisa tidur di taksi atau di online supaya dalam keadaan nggak nyetir aja sih sebenarnya, itu bahaya. Oke, berarti take note ya buat teman-teman Geng Kreatif. Jadi setelah kalian minum, jadi kalau misalnya sudah flu dan batuk, itu sebaiknya mendingan istirahat aja, minum Stop Cold, kemudian langsung tidur ya Mbak Fianda ya, karena kalau beraktivitas apalagi nyetir itu bahaya banget, benar ya? Ya, benar. Oke, thank you Mbak Fianda. Ini, nggak kerasa sudah jam 11.25. Ini mungkin aku ada pertanyaan terakhir untuk Denny Sadi ya. Kita kembali lagi ke Denny Sadi. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya banyak banget ngomongin tentang ini. Jadi ada beberapa question ya. Tadi saya lihat di kolom chat ngomongin tentang kegagalan. Nah, ini ada salah satu yang mungkin aku akan ambil dari pertanyaan dari Clara Visia Renata Utoyo. Bagaimana cara mendorong dan meyakinkan diri sendiri bahwa it's okay kok untuk gagal dalam bisnis. Dan jangan takut untuk mencoba meskipun banyak hal-hal dari luar yang membuat kita urung untuk mencoba. Nah, boleh tadi ini mungkin sekalian sebagai penutup ya, Denis ya. Tadi ada kesimpulan juga, nanti boleh disambung dari jawaban ke kesimpulan. Silahkan, Denis. Masalah kegagalan ya. Jadi gini, kalau menurut aku sama senior-senior aku, kegagalan is not about if, it's about when. Kasarnya adalah kegagalan itu bukan tentang kalau kita gagal, tapi kapan kita gagal ya. Karena kegagalan itu udah pasti Pak terjadi kegagalan. Itu udah pasti di setiap bisnis itu pasti terjadi kegagalan. Kegagalan itu maksudnya apa sih? Pelajaran yang kita bisa ambil untuk kita mencari solusinya dan akan bangkit lagi ke depannya. Jadi kalau misalkan tadi siapa namanya ya yang nanya itu tadi takut. Tadi Clara. Ya, Clara tadi takut tentang kegagalan. Jadi takut mencoba. Lebih takut mana sih kita nggak mencoba? Jadi kita nggak tahu apa-apa daripada kita mencoba dan gagal, tapi kita jadi tahu pelajaran tersebut itu. Aku sih lebih takut nggak mencoba sama sekali, karena akhirnya nggak dapat pelajaran apapun, gagal pun termasuk gitu. Menurut aku kegagalan paling besar adalah ketika kita tidak mencoba. Karena sekali lagi adalah pepatah yang kita harus pegang, kegagalan itu bukan kalau gagal, tapi kapan kita gagal. Karena itu udah pasti. Di setiap bisnis, di setiap perjalanan hidup pun pasti ada kegagalan. Dan itu kita bisa pelajarin untuk jadi temuin solusinya. Oke, bentar. Ini ternyata masih ada waktu ya. Tadi saya diinfo oleh tim. Nah, ini tadi yang sempat saya mention untuk Aprilia Ningsih tadi yang dari Bandung. Apakah mau langsung bertanya secara on mic? Kalau misalnya ready, langsung on mic aja untuk Aprilia Ningsih. Ya,
Tapi Ya, maaf silakan. sebelumnya saya nggak bisa on cam soalnya takut Ya, nggak apa-apa. ya kelempar. Nah, jadi gini buat Kak Denis, izin bertanya ya. Kadang untuk pembisnis pemula sering sekali mengalami kegagalan dalam bisnis tersebut. Apalagi di usia yang masih di kepala dua ini, mental health kita masih belum terbentuk dengan sempurna. Nah, untuk menyikapi hal tersebut agar bisnis yang dirintis berjalan terus, serta mental health kita aman, apakah kita harus didampingi oleh orang yang paham dengan bisnis atau bagaimana? Jadi pertanyaan ini ketika kita difokuskan untuk seseorang yang ingin merintis bisnis, tapi mengalami kegagalan dan bingung kita ingin lanjut dalam bisnis tersebut atau nyerah nih gitu. Terima kasih. Thank you. Jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi tadi pertanyaan aku ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin digabungin ya. Pertanyaan yang terakhir tadi yang mungkin aku bisa jawab duluan adalah apakah kita butuh mentor kasarnya gitu ya. Mentor tuh udah pasti kalau memang kita mumpung sekarang itu udah terbuka banget, edukasi itu dari mana-mana, termasuk di geng kreatif ini juga kan banyak banget sering kasih share dan sering banget kan ya kreatif seminar sama pebisnis ya kayak. Iya, beberapa praktisi kita biasanya interview bareng. Nah maksudnya adalah sekarang kan mumpung kita memang sudah terbuka di edukasinya, itu sangat-sangat tidak salah dan sangat-sangat dibutuhkan sih belajar sama yang memang udah lebih berpengalaman, atau banyak juga di luar sana yang membuka kelas kok untuk belajar bisnis. Namun pertanyaan kedua menurut aku tuh agak sedikit kontradiksi sama yang pertanyaan yang pertama yang barusan aku jawab ini adalah kenapa? Karena pertanyaan yang tadi diutarakan, pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa melindungi mental health ya, atau mental health ya tadi ya, mental health, iya, kesehatan mental. Nah kasarnya mental kita tidak akan pernah siap sampai kita mental kita tidak akan pernah siap kalau kita belum gagal gitu. Mental kita kenapa bisa siap? Karena kita udah sering gagal. Maksud aku adalah kalau ketika kita udah gagal, kita udah tahu itu solusinya, jadi kita akan lebih tenang. Contohnya gini, ketika aku mengalami contoh gini deh, yang aku bilang handphone aku sama laptop aku dicuri sama admin, paniknya luar biasa. Itu salah satu pengalaman kegagalan pertama lah itu. Maksudnya ada masalah pertama, itu super panik, aduh mati nih gue nggak bisa bisnis lagi segala macem. Tapi ketika aku dapat masalah-masalah berikutnya, itu mah udah aman lah, kayak gini aja gue pernah gitu, kasarnya gitu. Itu mental sudah terbentuk, dan kalau misalkan aku kan punya partner sama si Doni Pramono sama si Mas Hendy segala macam kan. Ketika ada masalah di suatu bisnis, aku masih lebih sering panik dibanding mereka karena mereka udah memiliki pengalaman jauh lebih banyak pada aku. Ketika aku panik, mereka jawabnya nyantai gitu, nyantai dan langsung kasih solusi dengan sangat mudahnya. Karena ketika aku panik, aku nggak bisa nyari solusi gitu kan. Aku masih muda dan pengalaman mereka jauh lebih banyak gitu kan. Makanya mungkin mereka udah pernah mengalami kegagalan seperti aku udah alamin itu. Nah itu adalah jawaban yang bisa aku jawab ketika gimana cara kita melindungi mental health kita biar kita nggak langsung mundur karena kegagalan. Ya jawabannya adalah kita harus gagal dulu baru bisa punya mental gitu. Karena senior-senior di luar sana yang mungkin lebih sukses daripada aku yakin dia lebih sering gagal kan daripada aku gitu. Itu sih. Nah kalau misalkan menyambung ke yang tadi yang aku jawab pertama adalah tetap kalau memang kita mau meminimais kegagalan, bisa kita cari mentor-mentor di luar sana, dan banyak juga platform-platform yang memang menyediakan edukasi tentang ini sih. Walaupun tapi tetap input dari aku, walau kita sudah memiliki mentor, janganlah takut gagal, karena kalau kita tetap takut gagal, nggak berani mencoba, percuma kita punya mentor gitu. Mental kita nggak akan terbentuk gitu. Karena kalau misalkan sudah tinggi di atas sana posisinya, nggak usah di pengusaha ya, di karyawan deh, di bankers deh, atau dimanapun, presiden, direkturnya, atau tingkat-tingkat tertinggi, general manajernya, aku yakin mereka pasti mentalnya itu sudah sangat kuat dibanding bawahannya. Ketika bawahannya itu mengalami masalah, dia pasti curhat ke atasannya, dan pasti most likely atasannya memiliki solusi. Itu yang pasti orang-orang di atas sana memiliki mental yang lebih kuat daripada kita, karena mereka sudah mengalami kegagalan yang lebih banyak pada kita. Itu sih. Oke, thank you, Denis. Berarti sebenarnya untuk tadi mental health kita gitu ya mau nggak mau kita harus belajar gagal. Tadi sempat sebenarnya dari materi dari awal, Denis bilang ya namanya gagal tuh pasti ada gitu ya. Bahkan saya pernah mengutip ini dari Denis tadi waktu itu di interview sesi awal gitu ya. Kita pernah sesi dulu, Denis pernah bilang gini, dalam bisnis itu masalah tuh pasti ada gitu. Namun yang paling penting ya saat Anda jatuh, segera untuk bangun lagi gitu. Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan berikutnya, ini saya sambung lagi ya, karena kita masih punya waktu sedikit, tadi diinfo oleh tim. Dari Catherine dari Bandar Lampung, mungkin tadi pertanyaannya tadi sudah diketik dari live, silahkan untuk open mic, untuk sajikan pertanyaannya. Silahkan Catherine. Halo, Catherine-nya ada? Catherine dari Bandar Lampung. Baik, selamat siang.
Iya, Kak, halo Catherine. Oke, kalau gitu aku langsung bertanya aja nih ya. Pertanyaanku, bagaimana cara menemukan USP yang nggak monoton dalam usaha kuliner, tapi konsumennya bisa dijangkau dari berbagai kalangan juga nih, Kak. Kayak misalnya usaha Mencari ayam. apa, sorry? Halo? Ya tadi pertanyaannya mencari apa tadi? Gimana cara mencari apa tadi? Nggak kedengeran aku. Unique selling point dari usaha kuliner gitu. Tapi konsumennya juga bisa beragam gitu, Kak. Oke. Kalau jawab udah ya? Pertanyaannya udah ya? Iya, mungkin tadi pertanyaannya adalah, mungkin saya boleh bantu bacakan ulang ya, bagaimana cara menemukan unique selling point yang tidak monoton dalam usaha kuliner. Mungkin di sini dari teman-teman Geng Kreatif yang hadir, itu juga banyak yang usaha kuliner nih, Denis. Gitu. Jadi gimana caranya menentukan unique selling point yang nggak monoton dalam usaha kuliner dan bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Boleh, silahkan. Sebenarnya ini kalau misalkan tentang kuliner pasti banyak yang lebih senior lagi yang bisa jawab. Cuman kalau yang aku tahu dan aku yang menurut aku aja ya, aku jawab cara kita untuk tetap bisa menjangkau semua banyak pelanggan dan tapi kita tetap unik juga. Ya pertama kita memang harus ikut tren sih. Maksudnya adalah kalau misalkan sekarang trennya itu tentang jus yang dimacem-macemin, ada krimnya segala macam, tapi kita tetap malah jual jus sembarang jus orange doang, kayaknya nggak akan bisa. Jadi kasarnya tetap kita harus mengikuti tren yang ada. Contoh ya, kemarin apa yang lagi trennya? Oh contoh gini, di Juice and Shake deh. Di Juice and Shake aku bikin minum, kan boba kan waktu itu lagi hits ya. Nah pada saat itu aku bikin betul, boba. hits banget. Ya boba aku bikin boba juga, tapi dari pandan. Gitu. Jadi dari apa? Sehat. Ya sehat. Kasarnya tetap mengikuti tren. Kasarnya tetap mengikuti tren itu harus sih, karena kalau misalnya kita nggak ikutin tren, kemarin ada apa ya kayak kalau misalkan di F&B semua pada bikin, oh ini nih contohnya, contoh sesimpel ini deh. Kroffel. Oh iya, kroffel. Pada semuanya pada bikin itu. Maksudnya tapi nggak langsung bikin bisnis baru terus sih. Maksud aku gini sih, contoh gini deh. Contoh aja, ini bukan cuma dari produknya doang ya, tapi dari packagingnya juga. Kemarin inget nggak si McDonald's itu pernah bikin BTS meal? Oh iya, betul, viral. Gak lama semua F&B itu boxnya itu BTS punya desain semua, ungu apa sih itu ya, kayak gitu-gitu semua. Kasarnya mengikuti tren itu sangat-sangat penting menurut aku ya. Mengikuti tren itu sangat-sangat penting. Cuman kita tetap harus bikin unik dari situ, dan itu kita harus olah sendiri karena pasti setiap bisnis kuliner itu berbeda-beda marketnya. Ya kayak misalkan kalau aku tadi jus sehat, ya aku tetap ikutin boba, tapi bobanya aku bikin pandan, kan aneh kan, lucu. Gue bilang lucu sendiri. Intinya tetap harus ikutin tren yang ada sekarang, tapi kita bikin unik untuk pelanggan kita gitu. Nah tapi gimana cara kita bisa menggapai banyak customer? Ya menurut aku dimana kita bisa bikin unik, tapi kita nggak memperkecil market tersebut gitu. Contohnya kalau kayak aku ya, aku memang dari awal si Juice and Shake itu membuka healthy juice. Nah aku bikin boba pandan itu justru nggak memperkecil market, justru memperbesar. Kenapa? Karena banyak yang suka boba tapi takut nggak sehat gitu kan ya. Gue bikin yang sehatnya gitu. Yang suka boba pasti lebih banyak daripada yang suka jus sehat gitu kan. Yang suka boba pasti lebih banyak dibanding yang suka jus sehat, itu penting. Ya udah kalau gitu gue bikin boba tapi sehat gitu kasarnya. Jadi gimana cara berpikir kita bikin mengikuti tren, kita bikin unik tapi tidak memperkecil market. Market itu tetap besar. Kayak tadi aku bilang tentang apa, bikin healthy catering, tapi jangan memulai dari healthy catering yang khusus vegan dan khusus diabetes. Kasarnya gitu. Jangan memperkecil market tersebut ketika kita bikin unik. Kita boleh unik, boleh ini khusus bisa untuk vegan, tapi jangan bikin market itu mengecil. Itu sih, biar kita tetap bisa digapai semua market. Tapi untuk jawaban spesifiknya apa, itu pasti tergantung dari brand kuliner itu apa, bergerak di mana. Aku nggak bisa jawab persisnya, tapi itu secara general aku bisa jawab seperti itu. Oke, thank you. Ini ada yang menanggapi tadi based on Denis punya penjelasan dari Ulfa. Dia bilang berarti kita harus tahu analisis SWOT bisnis kita ya, Kak? Of course, iya dong. Karena aku tadi sempat ngobrol juga di seminar bahwa setiap kali aku sebelum bikin brand, aku udah research analisis dulu dan market research dulu di Indonesia itu kayak gimana, SWOT-nya itu lengkap. Menurut aku gitu sih. Kalau enggak, nanti bisa nyasar aja. Maksudnya, oh ternyata nih marketnya kecil gitu di Indonesia. What works in Indonesia belum tentu works di luar negeri gitu kan. What works di luar negeri belum tentu works in Indonesia gitu. Iya, betul-betul. Banyak kadang-kadang ada bisnis yang datang dari luar negeri, ketika buka di Indonesia, tutup gitu ya, nggak pakai lama. Karena memang tadi Denny sempat mention bahwa marketnya nggak cocok gitu ya sama orang Indonesia. Oke, kalau gitu Dennis, thank you. Ini saya ada pertanyaan berikutnya, ini untuk Mbak Vianda. Oke, Mbak Vianda, saya ingin bertanya ya. Tadi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi kan waktu kita lagi ngomongin stop cold, kita kan tidur itu ya. Tadi tidur itu menurut saya
penting sekali buat jaga kesehatan kita. Jadi habis minum obat, kita harus tidur. Nah, ini ada pertanyaan yang sebelumnya nih Mbak Fianda. Jadi pertanyaan dari Gabriela. Apakah boleh kita mengonsumsi obat stop cold sebelum makan jika tidak sempat makan? Jadi ketika misalnya perut kita kosong, apakah kita boleh aku ini dong mau minum dulu deh gitu. Tadi belum keburu makan, mau minum stop cold dulu. Bisa nggak Mbak Fianda? Silakan. Oh, Mbak Fiandanya sempat out ya? Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Fianda, saya ngobrol-ngobrol lagi sama Denis ya. Wah, pas banget nih, pertanyaannya lumayan banyak ya. Oke, saya ngobrol lagi ya sama Denis ya. Oke, Denis, ini sambil nunggu Mbak Fiandanya untuk online lagi, saya pengen nanya lagi ya sama Denis ya. Ini pertanyaan dari Maya. Nah, tadi kan sempat Denis juga mention bahwa di masa pandemi ini itu ada, ya pasti kan kita semua kena dampaknya ya. Tadi sempat Denis juga bilang, mall dibuka, stand kita harus buka, tapi mall tutup waktu PSBB, tapi tetap harus membayar untuk fee ya, dari mall, tetap harus ada pengeluaran. Terus kemudian gaji salary dari pegawai juga ada penyesuaian. Nah, ini pertanyaan dari Maya, apa yang harus kita lakukan jika bisnis yang kita jalankan sekarang ini sebenarnya awalnya lancar, namun karena pandemi ini itu terdampak gitu. Apa yang harus kita lakukan saat momen-momen seperti ini, Denis? Silahkan. Itu udah pasti jawabannya cuma satu sih, maksudnya ya cari solusinya secepat mungkin, karena pada saat itu pasti orang-orang, semua businessman atau semua brand itu lagi berlomba-lomba mencari solusi, dan siapa yang cepat akan pasti yang survive duluan gitu sih. Dan solusinya apa, aku nggak bisa ngomong, karena setiap brand pasti beda-beda, dan setiap ini pasti marketnya beda-beda gitu sih. Jadi memang pasti intinya adalah satu, jawabannya cuma mencari solusi secepat mungkin, karena yang paling cepat yang akan survive kayak gitu. Kita harus juga update sama teknologi sekarang sih. Jadi kasarnya kayak sekarang nih di restoran gitu kan, sekarang kan ada namanya cloud kitchen gitu ya. Jadi kita nggak usah buka fisik store yang modal sangat-sangat banyak. Jadi kita tetap bisa buka cabang di banyak kota, tapi kita nggak harus punya fisik store lagi karena ada virtual kitchennya kasarnya. Maksudnya itu adalah dimana kita harus aware sama kemajuan teknologi yang zaman sekarang. Apa sih yang mereka udah sediakan gitu sih. Oke, berarti pintar-pintar untuk mencari inovasi ya. Oke, ini Mbak Fiandanya sudah bergabung lagi sama kita. Mungkin aku sekalian mention dulu ya. Nanti kan ada hadiah buku nih dari Denis Hadi ya. Jadi awalnya hadiahnya e-wallet, kemudian untuk IG story, wah ternyata nanti ada hadiah lagi tambahan dari Denis Hadi untuk buku. Jadi buat teman-teman di sini, buat yang sudah hadir, silahkan untuk mention di IG story-nya, jangan lupa untuk tag stopcode.andalan sama akunnya kreatif ya. Nanti akan dipilih nih sama panitia kreatif buat pemenangnya siapa gitu. Oke, halo Mbak Fianda, tadi sempat terputus. Tadi apakah sudah dengar pertanyaan saya? Koneksiku hilang. Kayaknya aku belum dengar deh pertanyaan. Oh, belum dengar. Oke, tadi ada pertanyaan dari Gabriela, Mbak Fianda. Jadi saat ketika minum stop cold, kan habis minum, kita dianjurkan untuk segera beristirahat karena ada efek kantuk. Nah, bagaimana ketika kita minum sebelum makan? Apakah boleh? Silakan. Oke, penyerapan obat paling baik itu adalah setelah makan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga sih sebelum makan, karena nggak ada indikasi untuk kayak ke mah ataupun ke lambung ya. Cuman disarankan memang supaya bekerjanya lebih cepat, ada baiknya kita makan dulu. Gitu. Oke, berarti sebaiknya diminum setelah makan ya. Tapi sebenarnya sebelum makan pun tidak apa-apa, cuman penyerapan akan lebih cepat setelah makan. Ya. Oke, nah kemudian mau nanya nih, kalau aku kan biasanya kalau beli stop cold di apotek gitu ya, atau kalau sekarang lagi masa pandemi aku belinya di toko online gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin Mbak Fianda kalau mau beli stop cold di mana? Ya, bisa beli di minimarket, di apotek-apotek terdekat-dekat rumah juga. Dan sekarang kan mungkin kita juga lagi selama pandemi kan banyak work from home ya gitu. Itu kalau misalnya kita takut ke apotek atau ke dokter, itu bisa beli langsung di Halodoc atau di Sehatq gitu. Oke, mantap. Oke, thank you so much Mbak Fianda. Tadi informasinya sudah lengkap ya. Jadi buat teman-teman aku pengen reminder lagi, sekarang kan cuacanya lagi nggak menentu ya, panas hujan gitu. Langsung aja nanti kalau nggak enak badan, flu dan batuk, minum stop cold. Oke, wah nggak kerasa banget nih, ternyata kita sudah jam 11.43 menit ya. Nah, tadi sudah ngobrol banyak sama Denis Hadi, pertanyaan sudah banyak banget yang dijawab. Terima kasih buat para narasumber ya. Ini
semangatnya teman-teman yang kreatif juga luar biasa ya, chatnya tuh sampai sekarang masih masuk terus gitu. Nah, aku mau ingetin buat teman-teman yang kreatif di sini yang sudah ikutan, tadi aku sempat mention masih ada untuk kesempatan memenangkan stop code hampers untuk 5 orang IG story terpilih, jadi silahkan langsung aja di-update di IG story masing-masing. Dan aku mau ingetin juga nih buat yang absensi, yang belum absensi, nanti silahkan dicek di bagian chatting ya. Untuk di bagian chatting, itu ada link dari admin kita untuk link absensinya. Boleh ya diisi, nanti kita akan kirimkan e-sertifikatnya ke email kalian masing-masing. Oke, nggak kerasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Saya mewakili Kreatif dan Stopcode mau mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan hadir. Tapi sebelum kita sesinya berakhir, kita mau foto bareng nih ya. Boleh dari teman-teman buat di open cam dulu, silakan dibantu oleh operator ya. Oke, nah foto sesi akan dibantu oleh Natalia. Silahkan Natalia untuk dipandu foto session barengnya. Oke, sekarang kita sesi foto session ya. Minta tolong on cam semuanya. Wah, hari ini ada banyak sekali nih pesertanya. Kita ada 4 slide. Tolong silakan on cam dulu semuanya. Saya tunggu beberapa waktu. Tolong stay on cam dan jangan sampai off cam atau berganti-ganti ya, karena akan pindah halaman nih. Gitu. Oke, boleh dibantu. Kita tunggu ya. Boleh, masih ditunggu. Kita total ada 4 slide, nanti saya akan berikan aba-aba ya. Oke, apakah sudah semua masih ditunggu? Wah, udah ada yang ready nih dengan pose terbaiknya. Oke, masih ditunggu ya beberapa ya, silakan. Oke, kita akan foto ya. Kita di slide pertama, boleh senyum ya semuanya. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke, thank you Natalia sudah dibantu. Nah, aku juga pengen say thank you dulu sama narasumber kita yang luar biasa hari ini, itu Denis Hadi. Thank you so much. Semuanya. Ya, hari Sabtu ini sudah meluangkan waktu buat kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Mbak Fianda dari Stopcode. Terima kasih untuk ilmunya ya. Jadi ternyata jaga kesehatan itu penting banget ya selama masa pandemi ini ya. Oke, kalau gitu thank you semua buat kehadirannya di pagi hari ini. Nanti video ini juga akan rekamannya akan ditayangkan di YouTube-nya Kreatif supaya teman-teman bisa lihat lagi, mungkin nanti ada pemaparan materi yang mau dibelajarin ulang lagi dari Denis Hadi, dan e-sertifikat nanti akan dikirimkan ke email kalian. Oke, kalau gitu akhir kata saya Mila Indarto sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Bye geng, thank you.